Saudaraku, kami baru saja menjual inti serangga kelas atas seharga 1,1 miliar, kata Ning Ruolan dengan penuh semangat begitu Ning Cheng kembali. Ning Cheng tersenyum, mengeluarkan 2 jimat, dan menyerahkannya kepada Daixin dan Ning Ruolan, sambil berkata, Ruolan, aku harus kembali berkultivasi. Simpan jimat ini. Jika ada yang berani menyerangmu, segera hancurkan jimatnya, dan aku akan segera ke sana. Grey Dudu, kalau ada yang berani ribut di sini, gigit saja. Setelah menyerahkan jimat itu kepada Ning Ruolan dan Daixin, Ning Cheng memberi Grey Dudu instruksi khusus. Saudara Xiao Cheng, tidakkah kau ikut dengan kami, tanya Daixin buru-buru. Kekuatanku terlalu lemah, aku harus terus berlatih. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng berkata kepada Durandi, Durandi, aku ingin merepotkanmu untuk menjaga tempat ini. Kamu, Sally, dan Biksu Ruiking masing-masing bisa memilih salah satu senjata Yuan di sini nanti. Mendengar ini, jantung Durandi berdebar kencang. Ia sudah lama mendambakan pedang berpunggung lebar itu. Setelah Ning Cheng berbicara, ia dengan gembira menjawab, jangan khawatir, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Melihat Sally dan Biksu Ruiking juga gembira dan ingin maju untuk menyampaikan rasa terima kasih, Ning Cheng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu ada ucapan terima kasih. Ruolan, aku akan menyendiri di kamar untuk waktu yang lama. Tolong jangan ganggu aku kecuali benar-benar diperlukan. Setelah meminta Dulandi dan 2 orang lainnya untuk menjaganya, Ning Cheng mengingatkan Ning Ruolan sekali lagi. Sekarang setelah Duranti dan yang lainnya membantunya, dan dengan Grey Dudu di sisinya, ia harus fokus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Adiknya telah ditemukan tinggal di sini tidak akan memberinya manfaat apapun, hanya kesedihan. Senior Ning, Xing Liang baru saja mengirim pesan, ingin bertemu denganmu. Biksu Ruiking, yang nyaris tak bisa menahan kegembiraannya karena mendapatkan senjata Yuan, melangkah maju dan berbisik. Saya tidak punya waktu, kata Ning Cheng, lalu segera pergi. Ning Cheng sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui siapa Xing Liang. Dengan Duranti dan 2 orang lainnya di sini, ditambah Hui Dudu, tak seorang pun bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Ruolan. Melihat Ning Cheng bahkan tidak bertanya siapa Xing Liang, Biksu Ruiking menghela napas dalam hati. Ia tidak berani menyebutkannya lagi di depan Ning Cheng. Alasan Xing Liang berani mengiriminya pesan dan membuat Ning Cheng menunggunya mungkin karena ia tidak tahu betapa mengerikannya Ning senior ini. Melihat Ning Cheng pergi dengan cepat, Daixin berbisik di telinga Ning Ruolan, Ruolan, kurasa senyum kakak Cheng dipaksakan. Sepertinya ada yang sedang dipikirkannya. Dia bahkan tampak tidak senang. Ning Ruolan mengerutkan bibir, tidak menjawab pertanyaan Daixin. Ia menyadari raut wajah kakaknya agak tidak senang setelah kembali. Satu-satunya yang bisa memengaruhi kakaknya adalah Tian Muan, terutama karena Tian Muan telah datang ke Baiwan Jiao. Melihat Ruolan yang murung, Daixin segera berkata, Ruolan, mari kita bicarakan ini saat kita kembali. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Daixin mengumumkan dengan lantang, kita sudah menjual inti serangga tingkat komandan. Sekarang kita menjual senjata elemen tingkat rendah. Harga awalnya 1 miliar euro. Secara logika, harga senjata Yuan seharusnya jauh lebih tinggi daripada inti serangga tingkat komandan. Namun, setelah Daixin mengumumkan harganya, hening sejenak. Semua orang tahu fungsi inti serangga tingkat komandan, inti ini pasti bisa meningkatkan level kultivasi seseorang 1 tingkat. Namun, kecuali beberapa orang, kebanyakan orang tidak mengenali senjata Yuan ini. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Beberapa orang yang mengetahui tentang senjata Yuan tidak merasa cemas apakah senjata Yuan di sini asli atau palsu, tetapi mereka justru berusaha segala cara untuk mengumpulkan uang. Kakak Ruolan, benar-benar kau. Sebuah suara riang dan terkejut terdengar, dan Ning Ruolan langsung melihat wajah yang sama terkejutnya dengan suara itu. Ia menatap wanita cantik itu dengan heran sekaligus bingung. Ia tidak tahu siapa wanita ini karena ia sama sekali tidak mengenalinya. Kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi kamu akan tahu kalau kakakmu ada di sini. Namaku Zheng Jiyun, dan aku dan kakakmu adalah. Wanita itu ragu sejenak sebelum melanjutkan, teman. Ketika ia menyebut kata teman, ekspresinya bahkan menjadi agak tidak wajar. Siapapun bisa melihat bahwa hubungannya dengan Ning Ruolan mungkin lebih dari sekadar persahabatan biasa. Apakah kamu teman kakakku? Ning Ruolan menatap Zheng Jiyun dengan curiga. Kakaknya telah pergi selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat teman-temannya datang membantunya. Mengapa temannya datang begitu kakaknya kembali? Jika ada yang paling menyesali beberapa hari terakhir ini, pasti Zheng Jiyun lah orangnya. Ia membenci dirinya sendiri karena semakin tua dan kurang bijaksana.
Ning Cheng dulu bekerja di lokasi konstruksi sepanjang waktu, jadi mengapa ia merasa Ning Cheng pecundang ketika pertama kali melihatnya 3 tahun kemudian ia yakin Ning Cheng luar biasa saat itu, jadi mengapa pendapatnya berubah setelah lulus. Bagaimana mungkin orang tak berguna bisa dipanggil kakak oleh Akademi Militer Bintang 5? Bagaimana mungkin adik perempuan orang tak berguna punya stan di sini yang memajang inti serangga kelas atas? Mengingat kembali beberapa hari yang lalu, saat pertama kali bertemu Ning Cheng, ia sangat gembira. Namun, karena ia akan makan, kegembiraannya lenyap tanpa jejak. Setelah mengetahui bahwa Yin Yihui, yang ia panggil saudara Ning Cheng, adalah seorang perwira tempur bintang 5, ia terus mencari Ning Cheng. Baru pada pertemuan pertukaran pesanan bahan serangga inilah ia secara tidak sengaja mengetahui bahwa pemilik kios ini adalah saudara perempuan Ning Cheng. Ning Ruolan, di mana Ning Xiaocheng? Aku harus menemuinya. Suara dingin lain terdengar. Oh, Muan, kau juga di sini. Aku baru saja akan datang mencarimu, sapa Zheng Jiyun dengan gembira. Wajah Tian Muan agak pucat. Ia melirik Zheng Jiyun dengan dingin, aku tidak sanggup berteman dengan orang sepertimu yang menusukku dari belakang. Kalau memang benar seperti yang kau katakan, kau tidak akan ada di sini sekarang. Seharusnya kau sudah menuai hasilnya beberapa hari yang lalu. Mendengar kata-kata lugas Tian Muan, bahkan Zheng Jiyun yang biasanya pandai berpura-pura, tidak dapat menahan rasa malu. Dia mengerti maksud Tian Muan setelah Ning Cheng muncul, Tian Muan sudah bercerita tentang Ning Cheng kepadanya. Jika Zheng Jiyun benar-benar menyukai Ning Cheng, dia tidak akan meninggalkannya saat itu. Melihat Ning Cheng lalu pergi tanpa ragu adalah ejekan terhadap Zheng Jiyun, menyiratkan bahwa dia sebenarnya tidak menyukai Ning Cheng, melainkan egois dan manipulatif. Ning Ruolan menatap Tian Muan dengan tenang dan berkata, keluarga kami yang miskin tidak mampu bergaul dengan keluarga kayamu. Adikku juga perlu istirahat. Nona Tian, mohon ampuni aku dan adikku. Tian Muan tidak berbicara, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Ia hanya berbalik perlahan, berjalan keluar dari kerumunan, dan segera menghilang dari pandangan. Ning Cheng kembali ke hotel, hanya ingin memulihkan kultivasinya sesegera mungkin dan meninggalkan tempat ini. Selain adik perempuannya, Ruolan, ia tidak punya banyak kenangan indah di sini. Di dalam dunia kecil itu, Ning Cheng menyiapkan beberapa susunan pengumpul roh yang saling berhubungan dan mulai menyerap energi spiritual dengan panik. Lantai pertama, lantai kedua. Seminggu kemudian, Ning Cheng telah pulih ke tingkat ke-9 alam pembentukan pondasi. Meskipun tahu Ning Ruolan dan Daixin akan baik-baik saja, Ning Cheng tetap berinisiatif untuk keluar sekali. Kakak, kultivasimu sudah selesai. Ning Ruolan menghampirinya dengan ekspresi gembira begitu Ning Cheng keluar. Meskipun dia tahu kakaknya ada di ruangan itu, Ning Ruolan tetap merasa gelisah. Dia hanya merasa tenang saat melihatnya. Ning Cheng telah mengasingkan diri selama beberapa hari, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pendirian fondasi. Suasana hatinya sedikit membaik. Saudara Xiaocheng, semuanya sudah terjual. Saya tidak menjual senjata Yuan kelas atas itu, saya menyimpannya. Daixin tahu ia juga perlu berkultivasi, dan menyimpan senjata Yuan mungkin akan berguna nanti. Lagi pula, ia cukup menyukai pedang panjang itu. Ning Cheng awalnya meninggalkan cincin untuk Daixin, tetapi setelah mendengar kata-kata Daixin, ia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, barang-barang perusahaan akan menjadi milik Daixin di masa depan. Daixin, simpanlah cincin ini. Kau tidak bisa membukanya sekarang, tapi kau bisa membukanya nanti saat mencapai alam pembentukan fondasi. Di dalamnya ada beberapa sumber daya untuk kultivasimu setelah mencapai alam pembentukan fondasi. Sebelum itu, aku akan meninggalkanmu beberapa batu roh dan pil. Ning Cheng menyerahkan cincin itu kepada Daixin dan memberinya instruksi. Daixin menerima cincin itu, merasa agak sedih. Sekarang perusahaan Cheng Ruolan memiliki dana yang cukup, tinggal menunggu waktu sebelum perusahaan ini berkembang dan tumbuh. Sayangnya, saudara Cheng pergi di saat yang genting ini. Ia belum bisa pergi dengan Xiao Cheng, karena tahu perbedaan mereka yang sangat jauh. Meskipun tidak jelek, penampilannya hanya rata-rata, jauh lebih rendah daripada Ruolan. Meskipun diam-diam mengagumi Xiao Cheng, ia sama sekali tidak bisa mengungkapkannya. Jika ia mengungkapkannya, kebersamaan mereka takkan pernah terasa alami. Apakah ada hal lain yang harus saya lakukan selama kultivasi saya? Ning Cheng bertanya dengan santai. Ning Ruolan ragu sejenak, lalu berkata, Zheng Jiyun datang mencarimu. Melihat ekspresi kakaknya yang normal, ia menghela napas lega dan melanjutkan, Tian Muan juga datang menemuimu. Aku bilang padanya kau perlu istirahat, dan dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi.
Setelah menceritakan kisah kedua wanita itu, nada bicara Ning Ruolan menjadi jauh lebih santai. Lagi pula, Xing Liang, master bela diri nomor 1 dari 5 besar dunia, telah tiba. Dia tidak menemukanmu dan tampak agak tidak senang. Dia meninggalkan pesan yang memintamu untuk menemuinya di kota Jing sebelum dia pergi. Ning Cheng mencibir. Seorang seniman bela diri biasa berani memanggilnya untuk bertemu dengannya. Aku mengerti. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu kultivasi. Ning Cheng meninggalkan Xing Liang dan bersiap untuk mengajari adik perempuannya dan Dai Xin kultivasi. Oh, ya, Kak, ada orang lain bernama Yin Yihui yang datang mencarimu. Katanya dia temanmu. Dia terluka parah saat tiba, jadi aku meminta Dulandi untuk merawatnya, dan sekarang dia menginap di hotel kita. Ning Ruolan teringat Yin Yihui, yang datang ke sini beberapa hari lalu dengan tubuh penuh luka, dan segera menceritakannya. Yin Yihui terluka. Ning Cheng tiba-tiba berdiri. Aku akan memeriksanya. Yin Yihui adalah orang baik. Ketika Ning Cheng pertama kali kembali, inti serangga pertama diberikan kepadanya oleh Yin Yihui. Saudara Ning, seru Yin Yihui kaget ketika melihat Ning Cheng berdiri di pintu. Ia pikir ia tak akan pernah bertemu saudara Ning lagi, tetapi ia tak menyangka setelah melarikan diri ke Baiwan Jiao, ia langsung diserbu setelah hanya menyebut nama saudara Ning. Tak hanya itu, Dulandi juga secara pribadi membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimana kamu bisa terluka parah seperti itu? Ning Cheng bisa melihat sekilas bahwa Yin Yihui telah menderita luka dalam yang parah lagi, dan lukanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saudara Ning, jika bukan karena teknik peningkatan Qi yang kau berikan terakhir kali, aku pasti sudah mati. Yin Yihui sedikit tenang. Ning Cheng mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada Yin Yihui, lalu berkata, minumlah pil ini, lalu gunakan teknik kultivasi yang kuajari untuk menetralkan khasiat obatnya. Luka dalammu akan cepat sembuh. Luka Yin Yihui kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, lukanya murni luka dalam, tetapi kali ini luka dalam yang disebabkan oleh kerusakan meridiannya. Luka seperti ini sulit disembuhkan bahkan di dunia kultivasi tanpa ramuan. Namun, bagi Ning Cheng, seorang ahli pil bumi tingkat hampir 8, luka seperti ini bukanlah apa-apa. Tanpa ragu, Yin Yihui menelan pil yang ditawarkan Ning Cheng. Beberapa menit kemudian, Yin Yihui berdiri dengan gembira, berseru, luka-lukaku sudah sembuh total. Ning Cheng memberi isyarat agar Yin Yihui ikut duduk, lalu bertanya, ceritakan apa yang terjadi. Orang yang melukaimu kali ini pasti orang penting, kan? Orang yang mampu merusak meridiannya jelas bukan seniman bela diri murni seperti Durandi, melainkan seseorang yang telah mengembangkan secercah indera ilahi. Sekalipun pihak lain bukan seorang kultivator, teknik mereka jauh melampaui ranah seni bela diri. Ning Cheng tidak terkejut dengan hal ini. Karena Tian Muan bisa berkultivasi, satu orang lagi bukanlah hal yang aneh. Yin Yihui mengangguk. Saudara Ning pasti tahu tentang garis pertahanan Jabez, kan? Ning Cheng mengetahui tentang garis pertahanan Jabez. Garis ini merupakan salah satu dari 5 garis pertahanan utama yang dibangun di seluruh dunia setelah kawanan serangga bumi. Garis ini dibangun di tepi terluar Rusia, dekat Laut Lombard. Garis ini terdiri dari pasukan koalisi terkuat dari puluhan negara, dengan Tiongkok sebagai salah satu di antaranya dan merupakan kontributor utama. Mereka yang berhasil mencapai 5 garis pertahanan untuk melawan serangan serangga adalah para elit dari berbagai negara. Yin Yihui sangat terampil. Terlebih lagi, dengan metode kultivasi Sekte Ning Cheng, kekuatannya meningkat pesat. Terlebih lagi, Yin Yihui juga memiliki senjata sihir tingkat tinggi. Setelah pulih dari luka dalam, saya menunjukkan diri di perbatasan dan dipromosikan menjadi Jenderal Bintang 1. Seminggu lebih yang lalu, serangga-serangga yang mengintai tiba-tiba menyerbu seperti sedang diberi steroid, menyerang garis pertahanan. Gerombolan serangga yang tak terhitung jumlahnya hampir menghancurkan seluruh dinding laser garis pertahanan Jabez. Saya juga diperintahkan untuk pergi ke garis pertahanan Jabez bersama banyak jenderal lainnya untuk memberikan dukungan. Pada titik ini, urat-urat di dahi Yin Yihui menonjol. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi garis pertahanan Jabez. Seperti jenderal lainnya, aku menyerbu ke garis depan. Karena aku memiliki senjata elemen yang sangat bagus, aku akhirnya membasmi banyak serangga di medan perang serangga. Apakah ada yang mengincar senjata Yuan Mu? Ning Cheng sudah tahu hal ini saat dia berbicara. Yin Yihui menarik napas beberapa kali. Benar, seorang pria bernama Yan Rui memanggil saya dan mengatakan bahwa senjata Yuan saya perlu diserahkan. Dia juga mengatakan bahwa senjata semacam ini hanya dapat memainkan peran terbaiknya jika berada di tangan seorang ahli sejati,
dan akan sangat sia-sia jika saya memilikinya. Ning Cheng mencibir. Alasan yang sangat kuat. Tentu saja aku tidak mau, tapi Yan Rui mengangkat tangannya dan menamparku 2 kali. Aku tidak bisa menghindar. Setelah ditampar 2 kali, dia menendang dadaku. Aku langsung muntah darah beberapa kali dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yin Yihui mengepalkan tinjunya. Tapi bukan itu saja. Yan Rui malah menuduhku berkomplot melawan seorang rekan demi imbalan membasmi serangga. Dia melucuti semua jasa pertempuranku, merampas medali Jenderal Bintang 1-ku, dan menyita senjata elementalku. Jika bukan karena bahaya di garis pertahanan Jabez dan fakta bahwa Lord Durandi, salah satu dari 5 guru besar, telah pergi ke sana, aku tidak akan bisa kembali sama sekali. Lord Durandi tahu aku adalah teman saudara Ning dan menemukan cara untuk mengirimku kembali. Ning Cheng mengerutkan kening. Yan Rui bukan orang biasa, ia berhasil melukai Meridian Yin Yihui hanya dengan 1 tendangan. Di mana Duranti tak perlu terburu-buru memberi Yan Rui pelajaran bagi Ning Cheng, memulihkan kultivasinya adalah hal terpenting. Setelah Lord Durandi membawaku kembali, beliau segera kembali ke garis pertahanan Jabez. Kawanan serangga ini adalah yang terbesar yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Garis pertahanan tidak hanya mengerahkan meriam laser, tetapi juga menjatuhkan beberapa rudal nuklir di pusat kawanan tersebut. Meski begitu, kawanan serangga itu tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Aku khawatir, Yin Yihui tidak lagi marah dengan situasinya sendiri, tetapi khawatir kawanan serangga itu akan menembus garis pertahanan Jabez. Begitu garis Jabez ditembus, kawanan serangga akan menyerbu, dan semua bangsa di dalam garis Jabez akan menghadapi serangan serangga yang dahsyat. Pada saat itu, bukan hanya kawanan serangga biasa melainkan neraka sejati di bumi. Kakak, panggil Ning Ruolan cemas. Begitu garis pertahanan Jabez ditelan kawanan serangga, Bai Wanjiao hanya akan menjadi santapan di bawah mulut kawanan serangga itu. Ning Cheng ragu sejenak sebelum berkata, Saudara Yihui, kawanan serangga itu pada akhirnya akan musnah, jadi kamu tidak perlu khawatir. Maksudku, aku akan membawa adikku pergi dari sini. Adikku telah mendirikan perusahaan bernama Cheng Ruolan Materials, yang akan dikelola oleh Dai Xin mulai sekarang. Jika kamu mau, kamu bisa bergabung dengan perusahaan dan membantu Dai Xin. Saudara Ning, aku percaya padamu, dan aku akan mendengarkanmu. Bahkan jika Ning Cheng tidak mengatakan apa-apa, Yin Yihui tidak ingin terus pergi ke garis pertahanan Jabez. Ketika Yan Rui menyergapnya, tidak ada seorang pun yang membelanya. Jika bukan karena Duranti, dia pasti sudah mati. Terlebih lagi, dia sangat memahami kemampuan Ning Cheng. Bisakah orang biasa mengajarinya teknik kultivasi dan menyembuhkan luka dalamnya sepenuhnya? Bisakah orang biasa menghasilkan senjata Yuan seperti itu? Bisakah 1 pil menyembuhkannya sepenuhnya? Ning Cheng menghabiskan 3 hari mengajari Ning Ruolan dan Dai Xin teknik kultivasi paling dasar, meninggalkan mereka beberapa batu roh sebelum melanjutkan pengasingannya untuk memulihkan kultivasinya. 3 hari berlalu, dan kultivasi Ning Cheng telah pulih ke tingkat kedua alam cairan mendalam. Namun, Ning Cheng tidak berniat pergi, ia berencana untuk pulih ke tingkat keempat alam pembentuk ilahi sebelum melakukan gerakan apapun. Sebulan kemudian, Ning Cheng pulih ke tingkat keenam alam Yuan Hun, dan saat ini, ia menerima pesan dari saudara perempuannya Lin Ruolan. Ning Cheng segera meninggalkan dunia kecil itu. Adiknya baik-baik saja dan pasti tidak akan mengiriminya pesan apapun. Ketika Ning Cheng keluar, ia tidak hanya melihat Ning Ruolan, Dai Xin, dan Yin Yihui, tetapi juga Durandi. Selain mereka, ada wanita lain yang tidak dikenali Ning Cheng. Ning Cheng belum pernah melihat wanita seindah itu sebelumnya, bukan hanya menggerahkan, tetapi wajahnya juga sangat cantik, bahkan menyaingi Tian Muan. Duranti bukan lagi sosok gagah yang pertama kali dilihat Ning Cheng, rambutnya hampir hangus terbakar. Meskipun pakaiannya telah diganti dengan yang bersih, Ning Cheng tahu ia penuh luka. Luka panjang berdarah membentang dari dagu hingga lehernya. Pemandangan yang mengerikan. Ning Cheng senang karena Ruolan dan Dai Xin sudah berada di tingkat pertama pengumpulan Qi. Ini berarti keduanya memiliki akar spiritual primer yang sangat baik. Apa yang terjadi? Ning Cheng menatap Duranti dengan bingung. Bagaimana kau bisa terluka parah seperti itu? Apa pertahanan Jabez ditembus serangga? Ning Cheng memperkirakan bahwa barisan pertahanan Jabez seharusnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan meskipun barisan pertahanan Jabez kuat, kemungkinan besar mereka tidak dapat menghentikan serangga-serangga ibel yang tak terhitung jumlahnya ini. Saudara Ning, pertahanan Jabez masih utuh, tetapi akan segera ditembus, Yin Yihui menjelaskan dengan cepat. Ning Cheng mengangguk. Ia tidak terlalu peduli apakah garis pertahanan Jabez masih utuh.
Ia memang akan membasmi serangga-serangga itu ketika pergi, tetapi bukan berarti ia harus melakukannya sebelum kultivasinya pulih. Kawanan serangga ini begitu ganas pastilah dilancarkan oleh Ratu Serangga itu sendiri. Ning Cheng pernah mendengar tentang kekuatan Ratu Serangga di dunia kultivasi. Ia tidak begitu mulia untuk pergi dan melawan Ratu Serangga itu hanya dengan kultivasi alam pendirian fondasi. Itu bukan pertarungan, itu sama saja dengan basmi diri. Jangan tertipu oleh fakta bahwa Ratu Serangga belum bergerak itu karena tidak ada orang di sekitarnya yang bisa menjadi ancaman baginya. Begitu orang tersebut muncul, Ratu Serangga akan segera keluar untuk menyerang. Terlebih lagi, orang yang bertanggung jawab atas barisan pertahanan itu justru membiarkan Yan Rui menindas Yin Yihui, yang telah berkontribusi. Ia benar-benar merasa jijik. Fakta bahwa ia tidak langsung pergi dan membasmi Yan Rui sudah menjadi bukti kebaikan hatinya. Mendengar Yin Yihui memanggil Ning Cheng saudara Ning, Dulandi menimpali, "Saudara Ning, jika bukan karena para elit dari garis pertahanan lain yang datang untuk mendukung garis pertahanan Jabez, kemungkinan besar garis pertahanan Jabez sudah kewalahan oleh kawanan serangga itu. Apalagi, akhir-akhir ini, serangga terbang mulai bermunculan, membuat garis pertahanan Jabez sangat genting. Saya khawatir garis pertahanan ini bahkan tidak akan mampu bertahan selama 3 hari. Tuan Ning, dengan serangan kawanan serangga ini, melindungi bumi adalah tanggung jawab semua orang. Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan besar, bagaimana Anda bisa hidup dengan bersembunyi di hotel Anda memiliki begitu banyak senjata Yuan, menjualnya dengan harga selangit, dan Anda tidak menggunakannya untuk para jenderal di perbatasan? Ketika garis pertahanan Jabez ditembus oleh serangga-serangga itu, Anda juga akan terjebak dalam baku tembak." Pada saat ini, wanita yang menggerakkan dan cantik itu tiba-tiba berkata. Wajah Ning Cheng berubah dingin. "Oh, Yin Yihui membasmi serangga ibel yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan garis pertahanan, jadi mengapa dia hampir terbasmi, mengapa senjatanya dicuri, dan tidak ada yang maju?" Wanita S asteriski itu terdiam. Meskipun tidak ada yang secara terbuka membahas perselingkuhan Yin Yihui di dalam barisan pertahanan Jabez, semua orang mengetahuinya secara diam-diam. Namun, ia sama sekali tidak memiliki kendali atas orang itu. Apalagi dirinya. Bahkan Panglima tertinggi barisan pertahanan Jabez pun tidak bisa mengendalikan orang lain. Melihat wanita itu terdiam dan tak bisa menjawab, Ning Cheng berkata dengan dingin, "Kembalilah ke tempat asalmu. Ini bukan tempat bagimu untuk berkeliaran. Jika kau ingin membasmi serangga, tak seorang pun akan menghentikanmu." Dia menjual 10 senjata tingkat Yuan, dan semua orang melihatnya. Yin Yihui mengambil satu, tetapi senjata itu juga dicuri darinya. Ada begitu banyak perusahaan yang menjual senjata tingkat tinggi di Baiwanjiao, tetapi tidak ada yang berani menyatakan bahwa melindungi bumi adalah tanggung jawab semua orang. Dan tidak ada yang berani meminta perusahaan-perusahaan ini untuk menyumbangkan senjata mereka secara gratis. Ekspresi wanita cantik itu berubah setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, tetapi dia tidak pergi. Dulandi segera berkata dari samping, "Saudara Ning, ini Komandan Yilei dari garis pertahanan Jabez, juga dari Tiongkok. Karena Xing Liang mengatakan dalam rapat darurat bahwa semua sumber daya harus dimobilisasi dan Anda perlu menyediakan lebih banyak senjata Yuan, beliau menawarkan diri untuk ikut." "Saudaraku, Xing Liang, salah satu dari 5 ahli teratas, mengirim pesan kemarin agar kau segera membawa senjata Yuan di tangan Xiao Xin ke garis pertahanan Jabez dan menyerahkannya kepadanya," bisik Ning Ruolan dari samping. Karena kakaknya sebelumnya mengatakan bahwa Xing Liang tidak pantas dianggap serius, ia tidak membiarkannya pergi setelah menerima kabar ini. Baru sekarang, dengan kedatangan Durandi dan jaminan bahwa setelah pertahanan Jabez ditembus, 100 Base akan lenyap, Ning Ruolan akhirnya memanggil kakaknya. Ning Cheng mencibir. Menanggung konsekuensinya sendiri, ia ingin melihat konsekuensi serius apa yang akan diterimanya. "Kembalilah dan beritahu Xing Liang bahwa aku akan segera menemuinya untuk menghadapi konsekuensi berat," kata Ning Cheng dengan tenang, sambil melirik Yilei. Yilei menggigit bibir merahnya hingga memutih, tetapi ia tetap tidak meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku tidak diutus oleh Xing Liang, dan aku tidak punya hubungan atasan-bawahan dengannya." Ning Cheng sama sekali tidak menjawab Yilei. Ia mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada Dulandi, sambil berkata, "Pil ini akan menyembuhkan lukamu. Setelah sembuh, terserah padamu, mau tinggal atau pergi." Setelah mengatakan itu, Ning Cheng kembali ke kamarnya. Yang ia inginkan adalah meningkatkan kultivasinya. Orang-orang yang telah membasmi beberapa serangga itu semuanya menganggapnya istimewa. Ia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah kultivasinya pulih, ia akan membasmi serangga-serangga itu lalu pergi.
Yilei melihat Ning Cheng memasuki ruangan, tetapi akhirnya tidak mengikutinya masuk, juga tidak keluar. Saat ini, puluhan mil jauhnya di padang pasir, Tian Muan, berwajah pucat dan kusut, menatap seorang pria bertopeng merah di hadapannya. Pedang lembut di tangannya patah, tetapi bukan karena pertarungan pedang itu dengan mudah dipatahkan oleh lawannya hanya dengan 2 jari. Ya, ia melihatnya dengan jelas pria itu telah mematahkan pedangnya hanya dengan 2 jari. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, lawannya dapat dengan mudah mencubit pedang lembut di tangannya hanya dengan 2 jari. Siapa kau sebenarnya? Tian Muan berhenti menyerang. Ia tahu bahwa kekuatan orang di depannya jauh melampaui imajinasinya. Ia berkali-kali lipat lebih terampil daripada dirinya dan bahkan tidak setara. Ia telah menyaksikan 5 petarung terhebat di dunia, dan meskipun ia belum sebanding dengan Duranti dan yang lainnya, kekuatannya akan segera mendekati level mereka. Meskipun ia mungkin tidak setara dengan Xing Liang, setidaknya ia tidak lebih lemah dari Duranti. Dan orang di hadapannya, dia tidak merasakan apapun kecuali keputusasaan. Siapa aku tidaklah penting. Jika aku ingin kau mati, kau pasti sudah menjadi abu sekarang, kata pria berbaju merah dengan tenang. Mengetahui bahwa ia tak punya peluang untuk bertahan hidup, Tian Muan pun tenang. Meskipun ia sangat takut, ketakutan itu tak lagi tampak di permukaan. Pria berbaju merah itu menatap Tian Muan sejenak sebelum mengangguk dan menunjukkan ekspresi penuh penghargaan. Kalau bukan karena serangan serangga itu, perempuan sepertimu seharusnya duduk di kamar riasmu sambil menggambar alismu sendiri. Apa maumu? Tangan Tian Muan yang menggenggam pedang lembut itu memutih. Ia tak tahu nasib apa yang menantinya. Kau seorang kultivator, dan aku bisa membantumu membangun fondasimu. Kau hanya perlu menjadi muridku. Tentu saja, murid ini harus memenuhi tanggung jawab tertentu, seperti melayaniku di ranjang, kata pria bertopeng merah itu dengan tenang. Ia membutuhkan seorang wanita untuk berlatih kultivasi, dan yang paling berharga adalah metode latihan wanita ini berbeda darinya, yang memungkinkan mereka saling melengkapi dan membantu. Di sini, menemukan seorang kultivator wanita yang dapat memuaskannya dan memberikan latihan ganda sangatlah sulit. Kau sedang bermimpi. Nada bicara Tian Muan berubah dingin. Pria berbaju merah itu tetap tenang, berkata, entah aku bermimpi atau tidak, kau tahu di dalam hatimu. Aku bahkan tak perlu bergerak sedikit pun. Kau tak bisa lepas dari aura kehadiranku yang menindas. Orang yang berapi-api dan egois sepertimu hanya cocok untuk orang kuat sepertiku. Tak ada orang lain yang cocok untukmu. Aku sudah tahu itu sejak pertama kali kau berkultivasi, tapi aku tak pernah menyangka kau akan berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Percayalah, kau tak akan menyesal mengikutiku. Setelah aku berkembang lebih jauh, aku akan pergi dan menangkap ratu serangga itu. Sungguh beruntung kau memiliki aku sebagai muridmu. Selama kau melayaniku dengan baik, aku bahkan bisa memberimu sedikit saripati sarang serangga itu. Tian Muan tercengang. Seorang gadis kecil yang berapi-api dengan kepribadian yang egois, kepribadiannya yang egois meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia selembut para wanita bangsawan, dia jelas bukan orang yang egois. Basmi saja aku, kata Tian Muan dingin. Ia lebih baik mati daripada harus berkultivasi dengan orang seperti itu dan menjadi alat tidurnya. Pria berbaju merah itu mencibir, jadi kau menolak bersulang hanya untuk minum kerugian setelah kubasmi kau, aku akan tetap menelanjangimu dan mengambil keperawananmu. Bagi orang sepertiku, hidup atau mati, aku bisa mengambil keperawananmu. Lalu aku akan mengubahmu menjadi boneka pelayan. Setelah itu, Tian Muan bergidik. Jika memang begitu, kematiannya akan lebih memalukan daripada hidupnya. Saat itu, ia tiba-tiba menyesal telah mulai berkultivasi. Jika ia tidak berkultivasi, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi padanya. Bagaimana jika dia tidak berkultivasi saat itu, dia tiba-tiba teringat Ning Cheng. Jika dia tidak berkultivasi, apakah dia akan memperlakukan Ning Cheng seperti itu? Jika Ning Cheng tidak muncul selama 3 tahun, dia akan sangat marah dan kesal, tetapi dia tidak akan pernah kejam. Karena dia telah berkultivasi, dia percaya bahwa mereka berdua berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Itulah mengapa dia merasa pikirannya sendiri sangat masuk akal. Jika dia tidak berkultivasi, akankah dia meninggalkan kartu itu untuk Ning Cheng? Jika dia tidak berkultivasi, akankah dia memberitahu Zheng Jiyun, yang telah menyakitinya, untuk pergi menemui Ning Cheng saat ini? Dia menyadari bahwa alasan dia memberitahu Zheng Jiyun tentang Ning Cheng adalah karena dia ingin Zheng Jiyun dan Ning Cheng bersama. Mengapa dia melakukan itu saat itu? Pikiran Tian Muan dipenuhi kenangan 3 tahun lalu, ketika dia menyerahkan jepit rambut manik-manik pemberian Ning Cheng kepada Cha Ziyi di depan Ning Cheng.
Dia membiarkan Chaziyi sengaja membuang jepit rambut itu ke dalam parit, dan dia bahkan meminta Chaziyi untuk membelikannya satu lagi di depan Ning Cheng. Ia sangat mengenal karakter dan kepribadian Ning Cheng. Ini seperti menaburkan garam pada lukanya berulang kali, seperti menamparkan wajahnya di depan pria lain. Tidak, baginya, ini penghinaan yang jauh lebih parah daripada tamparan di wajah. Karena rasa bersalah yang ia rasakan atas masalah ini, ia enggan menghadapinya atau mengakuinya. Bahkan mendorong Zheng Jiyun ke arah Ning Cheng, yang memungkinkan Ning Cheng memiliki masa depan yang lebih baik, adalah tindakan rasa bersalah bawah sadar yang berasal dari keengganannya untuk menghadapi masalah tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia memberitahu Zheng Jiyun bahwa Ning Cheng telah kembali setelah semua kerusakan yang telah Zheng Jiyun lakukan padanya? Yang terus dipikirkannya adalah Ning Cheng harus meminta maaf padanya ketika dia kembali, dan mengatakan bahwa seharusnya dia tidak pergi tanpa menghubunginya selama 3 tahun, dan terlebih lagi, seharusnya dia tidak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka bertemu. Jika dia melakukan itu, dia mungkin akan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi saat itu. Lalu dia akan mengatakan bahwa mereka berdua tidak lagi cocok satu sama lain, dan bahwa mereka masih bisa berteman. Mungkin itu akan menjadi perpisahan yang damai, alih-alih meningkat ke titik ini. Apa aku benar-benar egois? Pria berbaju merah itu terkejut ketika Tian Muan terdiam beberapa saat sebelum dengan tenang mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan. Pria berbaju merah tertawa terbahak-bahak, apa salahnya menjadi mandiri bagi para kultivator, jalan menuju pencerahan adalah yang terpenting, semua rintangan akan hancur. Hanya hati yang kuat dan mandiri yang dapat menuntun pada akhir. Aku mengerti, gumam Tian Muan, menggenggam bunga mutiara di dadanya. Ia belum pernah menjelaskan kepada Ning Cheng, juga belum pernah bertanya mengapa ia tak muncul selama 3 tahun. Bahkan jika dia pergi ke Baiwanjiao sebulan yang lalu dan mengetahui bahwa Ning Cheng telah mendorong adik perempuannya, Ning Ruolan, ke Dulandi untuk menjilat, itu baru setelah orang lain melaporkannya kepadanya. Dia tidak pernah memikirkan apakah hal-hal ini benar atau salah, juga tidak pernah menyelidiki apakah hal-hal ini benar atau salah. Belum lagi sebulan yang lalu, saat itu ia juga memiliki prasangka buruk dan ditipu oleh Zheng Jiyun, menyebabkan kesalahpahaman di antara keduanya. Sayangnya, baik Zheng Jiyun yang mendekatinya maupun Ning Cheng, selalu ada motif tersembunyi. Baru pada hari pedang lembutnya melukai Ning Cheng, ia berpikir untuk bertemu dengannya lagi. Namun, Ning Cheng sudah tidak mau lagi bertemu dengannya. Kumohon biarkan aku dan adikku pergi. Kata-kata Ning Ruolan masih terngiang di telinganya. Setelah mendengar kata-kata Ning Ruolan, ia mengurungkan niatnya. Apa bedanya jika ia melihatnya? Apa bedanya jika ia tidak melihatnya? Ning Cheng dan ia tidak akan pernah bertemu lagi. Tian Muan tahu tentang nama asli Ning Xiaocheng, Ning Cheng, jadi tidak akan dijelaskan di sini. Aku tak sanggup menunggumu lagi. Kalau kau mau, ikutlah denganku, kalau tidak, aku akan membawamu pergi. Kesabaran pria berbaju merah itu perlahan menipis. Tian Muan menarik napas panjang dan berkata perlahan, saya bersedia. Pria berbaju merah itu tidak terkejut. Ia mengangguk. Kau sangat pintar, dan aku suka orang pintar. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Aku akan membantumu mendirikan yayasanmu sesegera mungkin. Tapi, aku punya satu syarat sebelum aku pergi, aku harus bertemu seseorang. Kalau tidak, kau bisa menjadikanku boneka, terserah kau, kata Tian Muan lagi. Nadanya tegas dan tak memberi ruang untuk negosiasi. Kilatan dingin melintas di mata pria berbaju merah itu saat ia berkata dengan suara dingin, baiklah, aku akan menunggumu di sini. Aku yakin kau akan segera kembali, kau tidak bodoh. Ingat, begitu pula semua orang di keluarga Tianmu. Tian Muan bergidik. Ia tiba-tiba menyadari bahwa keinginannya untuk bertemu Ning Cheng sebelum ia meninggal adalah tindakan yang sangat bodoh. Itu sama saja dengan menyuruhnya membasmi Ning Cheng. Namun, begitu ia mengatakannya, ia tak bisa menariknya kembali. Ia segera mendesah dalam hati. Sekalipun ia tidak pergi menemuinya, pria berbaju merah itu telah menyelidikinya, pasti ia tahu siapa cinta pertama Tian Muan. Dia sama sekali tidak boleh mati. Jika dia mati, bukan hanya Ning Cheng yang akan dikubur bersamanya, tetapi seluruh keluarga Tian juga akan dikubur bersamanya. Sehari kemudian, Ning Cheng muncul dari dunia kecil, yang kini berada di tingkat ke-7 alam jiwa Yuan. Ia harus memeriksa garis pertahanan Jabez, jika tidak, ia mungkin tidak akan bisa menemukan jasad Yan Rui setelah garis pertahanan itu ditembus. Ning Cheng tidak memindai ruangan dengan indera ilahinya, ia hanya membuka pintu. Ia tinggal di kamar ini bersama adik perempuannya, Ruolan, dan Dai Xin, jadi memindai dengan indera ilahinya tidaklah praktis.
Kakak, dia sudah datang. Katanya dia harus bertemu denganmu dan tidak mau pergi, kata Ning Ruolan kepada Ning Cheng begitu dia membuka pintu. Bahkan tanpa Ning Ruolan berkata apa-apa, Ning Cheng sudah melihat Tian Muan, yang wajahnya agak pucat. Kali ini, Tian Muan yang dilihatnya membuat Ning Cheng merasa berbeda. Masuklah, kata Ning Cheng dengan tenang. Baginya, semuanya sudah berakhir. Ia tidak mengerti mengapa orang sesombong Tian Muan datang mencarinya. Apakah karena ia telah membasmi Tian Yan? Ning Cheng sama sekali tidak peduli untuk membasmi Tian Yan. Ning Cheng menutup pintu, menatap Tian Muan dengan tenang tanpa bertanya apapun. Ia berada di tingkat ketujuh alam jiwa Yuan butuh waktu paling lama 1 atau 2 minggu baginya untuk pulih ke tingkat keempat alam dewa pembentuk. Dalam 1 atau 2 minggu, ia akan meninggalkan tempat ini. Mengatakan apapun lagi kepada Tian Muan akan sia-sia. Melihat Ning Cheng menatapnya tanpa bicara atau bertanya, bibir Tian Muan bergetar beberapa kali. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, "Maaf." 3 kata itu diucapkan dengan sangat pelan kecuali Ning Cheng memiliki tingkat kultivasi seperti dirinya, ia tidak akan bisa mendengarnya dengan jelas. Ning Cheng tiba-tiba merasa sedikit tercekik. Ia dan Tian Muan sudah bersama cukup lama. Ia mengenal Tian Muan dengan baik, setidaknya ia belum pernah mendengarnya mengucapkan 3 kata itu sebelumnya. Ning Cheng agak tertegun. Ia melihat ketajaman mata Tian Muan yang dulu bersinar telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Kesedihan itu membuat jantung berdebar-debar gelisah, dan dadanya semakin sesak. "Apa yang kau inginkan dariku?" Ning Cheng merasa tenggorokannya agak kering, dia tidak ingin melihat mata Tian Muan seperti itu. "Aku punya beberapa penyesalan." Tian Muan menatap lurus ke arah Ning Cheng, ekspresinya seolah ingin membawa Ning Cheng pergi dengan matanya sendiri. "Apa yang kau sesali?" tanya Ning Cheng tanpa sadar, sama sekali tidak menyadari tujuannya menanyakan pertanyaan itu. Lalu ia bertanya-tanya apakah Tian Muan dan Zheng Jiyun memikirkan hal yang sama, apakah ia menyesal datang sekarang setelah mengetahui kemampuannya. Namun, Tian Muan di dalam hatinya sama sekali bukan orang seperti itu. Apalagi seorang kultivator tingkat keempat alam pembentuk ilahi. Sekalipun sosok sekuat saudara Chang Wei, yang mampu melintasi langit berbintang, Tian Muan tak akan pernah mengucapkan kata menyesal. Ia mengerti Tian Muan. Tian Muan tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan ke pintu, membukanya, dan perlahan keluar ruangan. Apa yang ia sesali, hanya ia yang tahu. Ia jelas tidak menyesali kemampuan hebat Ning Cheng, bahkan, ia tidak tahu bahwa Ning Cheng juga seorang kultivator. Yang ia sesali adalah ia telah berpacaran dengan Ning Cheng selama 2 atau 3 tahun, tetapi tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Ning Cheng. Seandainya ia menyerahkan dirinya kepada Ning Cheng lebih awal, semuanya tidak akan seperti ini. Ning Cheng menatap kosong ke arah punggung Tian Muan ketika tiba-tiba gelombang indera ilahi mendarat di tubuhnya, mengejutkan Ning Cheng. Ia hampir mengungkapkan fluktuasi indera ilahinya sendiri. Apakah ada seorang kultivator di sini dan seorang kultivator dengan kultivasi yang cukup tinggi? Kalau tidak, bagaimana mungkin indera ilahi ini bisa masuk ke kamarnya? Ning Cheng segera mengikuti indera ilahi itu, dan tak lama kemudian ia melihatnya berputar-putar di sekitar Tian Muan. Indera kedewaan Ning Cheng langsung menyapu area ratusan mil di sekitar Tanjung Baiwan. Detik berikutnya, ia melihat seorang kultivator berpakaian merah dan bertopeng hanya beberapa puluh mil jauhnya dari Tanjung Baiwan. Puncak alam cair mendalam. Masih adakah kultivator puncak alam cair mendalam di bumi? Ning Cheng tersentak, diam-diam merasa lega. Untungnya, dia tidak terburu-buru membasmi serangga-serangga itu, melainkan tetap tinggal untuk memulihkan kultivasinya ke tingkat ketujuh alam jiwa Yuan. Kalau tidak, bahkan jika dia, di alam pembentukan fondasi, tidak takut pada kultivator puncak alam cair mendalam, dia tidak akan setenang sekarang. Apalagi bisa membasmi induk serangga itu. Dalam sekejap, Ning Cheng mengerti apa yang sedang terjadi. Indera kedewaan kultivator berjubah merah itu telah mengikuti Tian Muan, jelas berniat menggunakannya sebagai wadah kultivasi. Kunjungan Tian Muan kepadanya merupakan perpisahan sebelum kematiannya. Ning Cheng mengepalkan tinjunya. Betapapun sombongnya Tian Muan, betapapun ia mengabaikannya, ia tak akan membiarkan semut Suan Liquid menodainya. Mengubahnya menjadi tungku sama saja dengan binatang buas berpakaian merah yang mencari kematian ini. "Kakak, dia sudah pergi. Jangan bersedih. Ada beberapa hal yang harus kau lepaskan." Ning Ruolan melihat Ning Cheng berdiri di pintu, mengepalkan tinjunya dan tampak pucat, lalu bergegas menghampirinya untuk menghiburnya. Ia pikir masalah Tian Muan lah yang membuat Ning Cheng sedih. Ning Cheng menghela napas, mengelus rambut Ning Ruolan, dan berkata, "Ruolan, aku akan pergi beberapa hari. Kau Ting Mahadewa di sini dan berkultivasilah dengan tekun.
Kita akan pergi saat aku kembali. Ya, aku tahu, kata Ning Ruolan patuh. Dia paling bahagia saat bersama saudara laki-lakinya. Ning Cheng berhenti setelah keluar dari Baiwan Jiao, lalu berbalik dengan dingin, dan berkata, kenapa kau mengikutiku tarik kembali trik lamamu? Aku tidak percaya. Ning Cheng berencana untuk menghadapi pria berbaju merah itu dan langsung menuju ke garis pertahanan Jabez, tetapi ia tidak menyangka Yi Lei akan mengikutinya lagi. Ia pikir setelah ia menolak Yi Lei, orang seperti Yi Lei akan langsung pergi, tetapi ia tidak menyangka Yi Lei akan tetap di Hotel Ruolan. Sekarang setelah ia keluar, Yi Lei langsung mengikutinya lagi. Yi Lei, yang baru saja memberi kuliah pada Ning Cheng sehari yang lalu, tiba-tiba berlutut di hadapannya dengan suara gedebuk. Saudara Ning, tolong bantu garis pertahanan Jabez. Jangan biarkan serangga-serangga itu menyerang rumah kita. Hanya dalam sehari, Yi Lei sudah mendengar terlalu banyak tentang Ning Cheng di Baiwan Corner. Hilangnya Huo Moer, salah satu dari 5 ahli top, terjadi tepat setelah Ning Cheng menembak dan membasmi Kuik. Siapapun yang sedikit cerdas pun bisa menebak bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Ning Cheng. Tak hanya itu, bahkan 5 besar master bela diri seperti Durandi, Seli, Rui King, dan biksu itu pun sangat menghormati Ning Cheng. Hal ini sama sekali tidak seperti rumor yang beredar bahwa Ning Cheng ingin mendorong adiknya untuk mendekati Ning Ruolan. Hubungan antara Durandi dan Ning Cheng lebih tepat digambarkan sebagai hubungan seorang junior dengan seorang senior. Ning Cheng awalnya tidak terlalu menyayangi Yi Lei, dia hanya muncul ketika membutuhkan pengorbanan orang lain, lalu bertindak seperti tiran ketika keadaan sudah damai. Dia hanya tidak menyangka Yi Lei begitu sentimental, bahkan berlutut di hadapannya demi planet bumi kita. Setelah berjuang dan bertahan di dunia kultivasi selama bertahun-tahun, Ning Cheng, meski tidak sepenuhnya pantang menyerah pada taktik lunak maupun keras, jelas bukan orang yang mudah terbujuk oleh permohonan belas kasihan. Namun, ia sungguh melihat hati yang penuh kasih sayang dalam diri Yi Lei. Wanita ini tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri, juga tidak ada di sana untuk menyampaikan pesan dari orang lain. Ia sungguh-sungguh menginginkan bantuannya, dan ia sungguh-sungguh menginginkan bantuannya demi planet bumi kita. Kak Ning, Yi Lei merasa dia cukup menarik. Selama kau bisa mengeluarkan senjata elemenmu untuk melindungi garis pertahanan Jabez dari serangga ibel, Yi Lei milikmu. Apapun yang kau lakukan padaku, aku tidak akan keberatan. Ada satu hal lagi yang belum berani diungkapkan Yi Lei, rencana rahasia untuk menyergap Ratu Serangga. Jika Ratu Serangga itu dimusnahkan, serangga yang tersisa akan berkurang jumlahnya secara bertahap dan akhirnya punah oleh manusia. Awalnya ia mengira Ning Cheng hanya memiliki senjata Yuan. Namun, setelah menyelidiki di Baiwan Jiao, ia samar-samar menyadari bahwa Ning Cheng mungkin juga seorang master yang tak tertandingi. Hanya master seperti itu yang bisa melancarkan serangan diam-diam terhadap induk serangga. Ada banyak ahli papan atas di barisan pertahanan Jabez, tetapi tidak satu pun dari mereka berada di bawah kendali Yi Lei, dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Kini setelah ia tahu Ning Cheng adalah seorang ahli, dan bahwa ia berasal dari keluarga miskin tanpa dukungan keluarga, ia tak punya pilihan lain selain memohon pada Ning Cheng. Adapun Yan Rui, Xing Liang, dan yang lainnya yang disebutkan Ning Cheng, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk memindahkan mereka, apalagi memohon kepada mereka. Ning Cheng menghela napas, mengulurkan tangan, dan membantu Yi Lei berdiri, lalu berkata, Yi Lei, sebenarnya aku datang kali ini dengan niat untuk menyerang garis pertahanan Jabez. Jangan khawatir, aku siap bergerak. Yi Lei menatap Ning Cheng dengan heran sekaligus tak percaya. Ia tak habis pikir mengapa Ning Cheng tiba-tiba berubah drastis. Sehari yang lalu, ia hanya menyuruhnya pergi, tapi sekarang ia bersedia menolongnya. Apakah karena ia rela mengorbankan tubuhnya? Meski begitu, ia rela. Tanpa sedikit pun penyesalan. Yi Lei, yang telah bertugas di garis pertahanan Jabez selama bertahun-tahun, tahu betul bencana macam apa yang akan terjadi jika serangga-serangga ini menerobos pertahanan. Tidak, itu bukan bencana, melainkan kehancuran. Kehancuran permanen akan terjadi, dan kepunahan umat manusia bukanlah hal yang mustahil. Menurut pemahamannya, beberapa kepala negara sudah bertemu untuk membahas cara melestarikan umat manusia. Terima kasih. Yi Lei tidak peduli apa yang ingin dilakukan Ning Cheng padanya, selama Ning Cheng setuju untuk pergi ke garis pertahanan Jabez. Saudara Ning, garis pertahanan Jabez dalam bahaya besar. Ayo kita ke hotel sekarang. Aku akan menyerahkan tubuhku kepadamu, lalu naik pesawatku ke garis pertahanan Jabez. Yi Lei mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa malu atau ragu sedikitpun. Ning Cheng menatap Yi Lei dan berkata, Yi Lei, aku mengerti perasaanmu,
tapi jangan mudah menukar tubuhmu dengan yang lain di masa depan. Ini adalah harta paling berharga seorang wanita. Berikan saja pada pria yang kau sukai dan yang juga benar-benar menyukaimu, agar kau tidak menyesal di kemudian hari. Ayo pergi, aku masih harus membasmi seseorang sebelum bisa sampai ke garis pertahanan Jabez. Yi Lei melihat sosok Ning Cheng yang pergi dan segera mengikutinya, masih memikirkan kata-kata Ning Cheng. Pria berbaju merah itu terus mengikuti Tian Muan tanpa sadar. Ia yakin Tian Muan tidak akan berani memberikan pil merah itu kepada cinta pertamanya saat ini. Untuk berjaga-jaga, kesadarannya tak pernah meninggalkan Tian Muan sedetik pun. Kini, Tian Muan perlahan mundur, senyum dingin tersungging di bibirnya. Di bawah ancamannya, ia ingin basmi diri jangan bermimpi. Ia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, menemukan begitu banyak wadah kultivasi, dan tak seorang pun berani membantah. Namun, wadah kultivasi seperti Tian Muan memang yang terbaik dari yang terbaik. Ingin dia membantu seseorang yang hanya wadah kultivasi mencapai pendirian fondasi, dia hanya bisa mengejek. Kecuali dia sudah gila, dia tidak akan mau memberikan sumber daya kepada seseorang yang hanya wadah kultivasi. Kau sangat lambat, kata kultivator berjubah merah itu dengan acuh tak acuh saat Tian Muan mendekat. Tian Muan tidak menjawab atau melakukan gerakan apapun, dia merasakan jantungnya perlahan mati. Lepaskan semua pakaianmu dan letakkan di tanah. Kata kultivator berjubah merah itu tiba-tiba ketika melihat Tian Muan tetap diam. Apa Tian Muan telah merencanakan kematian karena kecelakaan kultivasi, agar ibel itu tidak menggunakannya sebagai tungku? Ia tak pernah menyangka ibel itu akan mencoba merasukinya. Memaksanya membuka pakaian dan berhubungan S** dengan ibel ini lebih buruk daripada membasminya. Kau tidak mendengarku apa kau ingin aku bertindak? Nada bicara kultivator berjubah merah itu tiba-tiba berubah dingin. Tian Muan akhirnya mengerti. Setelah dia kembali, pihak lain menyadari bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjadi budak esnya, yang membuatnya marah dan malu, dan dia mencoba memaksakan diri padanya. Tian Muan dengan panik mengalirkan energi batinnya, merobek meridiannya sendiri, dia ingin mengakhiri hidupnya. Dasar jalang, kau cari mati, gerutu kultivator berjubah merah itu dengan marah. Energi sejati Tian Muan terhenti, dan ia pun pingsan. Kultivator berjubah merah itu mengulurkan tangan untuk meraih Tian Muan, tetapi ternyata ia hanya meraih udara kosong. Ia kemudian melihat Tian Muan sedang dipeluk oleh seorang pemuda. Kapan pemuda ini datang? Ia sama sekali tidak menyadarinya. Tunggu sebentar, bukankah ini pemuda yang Tian Muan temui di hotel untuk terakhir kalinya? Itu kamu. Dua suara terdengar hampir bersamaan. Satu berasal dari pria berbaju merah yang mengenali Ning Cheng, dan satu lagi dari Yi Lei, yang datang bersama Ning Cheng. Melihat ekspresi terkejut Yi Lei, Ning Cheng bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Yi Lei mengangguk. Ya, dia pergi ke garis pertahanan Jabez. Aku pernah melihatnya bersama Yan Rui, dan mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Lagi pula, Yan Rui sangat menghormati orang ini, jadi latar belakangnya pasti luar biasa. Pria berbaju merah itu menatap Ning Cheng dengan tatapan tajam. Ia tidak menyadari kedatangan Ning Cheng, juga tidak menyadari kedatangan Yi Lei bersamanya. Ini sungguh aneh. Ia sudah tahu tentang Yi Lei karena ia adalah seorang wanita tanpa akar spiritual, meskipun ia cantik. Namun, ia tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia perlu memadatkan inti emasnya, dan tungku yang ia butuhkan haruslah seorang wanita dengan akar spiritual. Siapakah pria berbaju merah itu? Tidak bertindak gegabah. Ning Cheng membawa Tian Muan pergi terlalu cepat. Terlebih lagi, ia tidak bisa menilai tingkat kultivasi Ning Cheng, dan ia tidak ingin bertindak gegabah sebelum mengetahui latar belakang dan kultivasi Ning Cheng. Apakah kamu meminta Muan menjadi kuali tungku? Ning Cheng menatap pria berbaju merah dan bertanya dengan suara dingin. Pria berbaju merah itu sengaja mengerutkan kening. Jadi, kau kenal wanita ini karena kita semua berada di jalur yang sama. Aku tentu tidak akan terus menggunakannya sebagai tungku. Aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Meskipun mengatakan ini, dia tidak langsung pergi. Dia sedang menguji reaksi Ning Cheng. Jika Ning Cheng hanya menggonggong tanpa gigi, hanya menggertak dan lebih cepat, maka dia tidak akan ragu untuk bersikap kejam. Jika Ning Cheng benar-benar tangguh, maka dia bisa menghadapi kuali tungku ini lain kali. Mengenai melepaskan bejana tungku sebagus Tian Muan, dia sama sekali tidak rela. Bejana tungku seperti Tian Muan benar-benar unik di bumi. Kamu salah. Perpisahan kita sudah berakhir. Begitu Ning Cheng mengucapkan kata-kata itu, pria berbaju merah itu merasakan ada yang tidak beres. Ia langsung mundur, sambil menghunus pedang panjang. Yi Lei, yang mengikuti di belakang Ning Cheng,
bahkan tidak melihat di mana pria berbaju merah itu menyembunyikan pedangnya. Ning Cheng mendengus, melangkah maju dan menendang, bahkan tidak menurunkan Tian Muan yang dipegangnya. Apalagi menggunakan senjata ajaib. Bagi seorang kultivator Yuan Hun tingkat akhir, membutuhkan senjata ajaib untuk membasmi semut Suanyai adalah lelucon. Saat melihat Ning Cheng bergerak, pria berbaju merah itu merasakan ruang di sekitarnya menjadi kental. Ia merasa seperti kura-kura yang berjuang di lumpur, dan setiap gerakannya terasa sangat sulit. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kaki Ning Cheng melesat ke arahnya. Selain ngeri, ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es terdingin. Sejak debutnya, Lian Yong belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ia selalu menjadi orang yang memberikan perasaan ini kepada orang lain. Semua orang di sekitarnya merasakan kekuatannya yang luar biasa. Ia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi padanya kali ini. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Kekuatan ini jelas melampaui seorang kultivator yang telah memadatkan inti emasnya. Senior, junior ini buta, tolong ampuni nyawaku. Lian Yong belum pernah memohon belas kasihan sebelumnya, tetapi hari ini ia tak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini, ia bahkan membenci dirinya sendiri karena tidak pernah belajar cara memohon belas kasihan sebelumnya. Bang! Sebelum pedang panjang di tangan pria berbaju merah itu sempat jatuh, Ning Cheng menghentakkannya ke tanah, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Ia mendengar suara tulang patah dengan jelas. Ning Cheng menekan kakinya sedikit, dan pria berbaju merah itu memuntahkan seteguk darah. Ia sangat ingin memohon belas kasihan, tetapi sayangnya, ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Apa kau tidak tahu kalau pisau ini hadiah dariku untuk Yin Yihui? Aku bahkan belum sempat mencarimu, dan kau sudah datang membawa pisauku. Suara Ning Cheng membuat pria berbaju merah itu semakin frustrasi, seolah ingin muntah darah. Setelah menerima pedang panjang itu, ia telah memerintahkan Yan Rui untuk mencari Ning Cheng. Terlebih lagi, kedatangannya di Tanjung Baiwan adalah karena mendengar bahwa senjata Yuan kelas atas telah muncul di sana. Seandainya ia tahu bahwa pria pemilik senjata semacam itu begitu kuat dan mengerikan, ia tidak akan berani datang ke sini bahkan jika anggota tubuhnya telah terputus. Ning Cheng tidak langsung meremukkan pria berbaju merah itu sampai mati. Ia menatap Tian Muan. Meridian Tian Muan telah terputus oleh indera ilahi pria berbaju merah saat ia meledakkannya dengan paksa. Cedera semacam ini, selain dirinya, mungkin tak seorang pun di bumi dapat menyembuhkannya. Dia kemudian samar-samar melihat bahwa benda yang tergantung di leher Tian Muan tampak familiar. Itu mungkin bentuk bunga manik-manik. Ning Cheng tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Jelas, bunga manik-manik ini bukan yang pernah diberikannya sebelumnya. Bunga yang diberikannya sebelumnya berwarna putih bersih, sedangkan tepinya berwarna merah muda. Dia teringat perkataan Tian Muan kepada Cha Ziyi, lupakan saja. Belikan aku yang baru kalau ada waktu. Ayo pergi. Saya tidak menyangka mereka benar-benar akan membelinya. Kakak Ning. Melihat Ning Cheng yang linglung, Yi Lei memanggil dengan hati-hati. Ning Cheng tersadar dari lamunannya dan dengan santai mengeluarkan sebuah pil mulin dan memasukkannya ke dalam mulut Tian Muan. Pil itu langsung berubah menjadi cairan spiritual di dalam mulut Tian Muan dan masuk ke dalam tubuhnya. Mulin dan adalah suan dan tingkat 6, dan dianggap sebagai pil suan terbaik untuk memperbaiki meridian dan dantian. Bahkan di dunia kultivasi, Mulin dan sangat berharga. Seberat apapun cedera Tian Muan, dengan Mulin dan, ia dapat pulih paling lama dalam setengah hari, bahkan tanpa perlu mengalirkan ki untuk menetralkan khasiat obatnya. Ning Cheng menemukan kunci kamar hotel di luar lokasi di saku Tian Muan. Kunci kamar itu bertuliskan zona eksklusif 7001. Dia menyerahkan kunci kamar kepada Yi Lei dan berkata, Yi Lei, tolong bantu aku dan bawa Tian Muan ke kamarnya sendiri. Kamarnya ada di kamar 7001 Hotel Yuwai. Aku yakin kau bisa membawanya ke sana dengan cepat dengan kemampuanmu. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mengeluarkan jimat lain dan menyerahkannya kepada Yi Lei. Jimat ini adalah jimat tembus pandang. Jangan bertanya apapun. Pakai saja jimat ini di tubuhmu. Selama kamu tidak menyentuh atau berbicara dengan siapapun, tidak ada yang akan menghentikanmu. Keterampilan Yi Lei bahkan mungkin melampaui Yin Yihui. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membawa Tian Muan ke hotel. Yi Lei mengambil jimat tembus pandang dan Tian Muan dari tangan Ning Cheng. Agak bingung, keduanya tertegun. Jimat tembus pandang benda aneh seperti itu ada di dunia. Namun, dia segera mengesampingkan masalah jimat tembus pandang itu dan berkata dengan nada mendesak, Saudara Ning, aku perlu membawamu ke garis pertahanan Jabes, dan
Ning Cheng melambaikan tangannya untuk menghentikan Yi Lei berbicara. Aku tahu, jadi cepatlah kembali. Aku akan menunggumu di sini. Kau hanya perlu menempatkan Tian Muan di kamarnya, dan dia akan bangun secara otomatis. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Mendengar Ning Cheng akan menunggunya di sana, Yi Lei tidak banyak bicara dan segera menggendong Tian Muan. Meskipun ia yakin Ning Cheng tidak akan berbohong, ia tetap ingin kembali secepat mungkin. Setelah Yi Lei pergi, Ning Cheng akhirnya melonggarkan cengkeramannya dan menatap pria berambut merah itu, lalu berkata, katakan padaku, dari mana kau mendapatkan teknik kultivasimu? Jika kau berani berbohong sedikit saja, aku akan segera mencabut jiwamu. Faktanya, Ning Cheng tidak tahu bagaimana cara mengekstrak jiwa, tetapi dia tahu bahwa yang paling ditakuti oleh para kultivator adalah mengekstrak dan memurnikan jiwa. Ya, akan kukatakan padamu. Aku punya beberapa teknik kultivasi di pikiranku setelah aku lahir. Semakin aku berkultivasi, semakin banyak hal yang keluar dari pikiranku. Sepertinya aku bukan dari sini, tapi dari tempat lain, kata pria berbaju merah itu buru-buru. Ning Cheng menekan lebih keras dengan kakinya, kau bohong. Bahkan jika jiwamu terlahir kembali di sini, kau tidak akan bisa berkultivasi secepat ini. Karena energi spiritual langka di bumi, dan orang ini memperlakukan bahkan senjata sihir tingkat tinggi seperti harta karun, dia pasti belum melihat banyak hal baik lainnya. Saya mohon ampun, senior. Pria berbaju merah itu batuk seteguk darah lagi dan segera memohon ampun. Kalau begitu kamu bicara. Ning Cheng melonggarkan cengkeramannya lagi. Jika kau berjanji untuk mengampuni nyawaku, aku akan memberitahumu. Pria berbaju merah akhirnya menemukan alasan untuk memeras Ning Cheng. Ning Cheng sama sekali tidak menjawab pria berbaju merah itu. Sebagai seorang kultivator Yuan Hun, jika ia diancam oleh seorang kultivator suanya tanpa kartu as, ia mungkin akan membenturkan kepalanya ke balok tahu. Esensi sejati menyembur dari bawah kakinya, mencabik-cabik tubuh kultivator berjubah merah itu. Wajah kultivator itu meringis kesakitan. Senior, aku akan bicara. Aku akan bicara. Cepat basmi aku. 10 menit kemudian, semburan api di Ning Cheng membakar abis kultivator berjubah merah itu hingga menjadi debu. Ia kini mengerti mengapa kultivator berjubah merah itu berkultivasi begitu cepat. Ternyata orang ini memiliki akar roh kayu dan telah menemukan tempat dengan kecepatan kultivasi yang sangat tinggi. Selama ia berkultivasi di tempat ini, tingkat kultivasinya akan meroket. Ning Cheng telah hidup di bumi selama lebih dari 20 tahun, tetapi ini pertama kalinya ia mendengar tentang Gunung Yelai. Menurut pria berbaju merah, gunung ini terletak di dekat tepi selatan langit. Ning Cheng memutuskan untuk pergi ke Gunung Yelai setelah semuanya beres. Siapa tahu di sana mungkin ada harta karun. Mengetahui bahwa kultivator berjubah merah itu tidak memiliki guru, Ning Cheng merasa agak lega. Setidaknya di bumi, tidak ada kultivator yang benar-benar kuat. Jika orang seperti itu ada, dan perilakunya dipertanyakan, itu bukan hal yang baik di sini. Mengenai asal-usul metode kultivasi Tian Muan, Ning Cheng tidak repot-repot bertanya. Dengan ribuan tahun peradaban Tao di Tiongkok, tidak mengherankan jika mereka memiliki metode kultivasi tingkat rendah untuk indera spiritual. Namun, tanpa sumber daya kultivasi, kemajuan akan terbatas, tidak hanya di bumi tetapi juga di Tianzu. Mampu berkultivasi hingga tingkat ke-9 pengumpulan Qi saja sudah dianggap beruntung. Ia bahkan tidak perlu memikirkannya. Ia tahu bahwa meskipun bakat Tian Muan lebih baik daripada Dai Xin, prestasinya di masa depan tidak akan melampaui Dai Xin. Yi Lei memang sangat cepat. Tidak hanya itu, dia tiba dengan mobil. Saudara Ning, saya sudah membawa Tian Muan ke kamarnya. Sekarang, bagaimana kita bisa sampai ke garis pertahanan Jabes? Nada bicara Yi Lei menjadi semakin hormat setelah keluar dari mobil. Dia tidak melihat kultivator berjubah merah itu. Mungkin Ning Cheng telah membasminya. Mengenai jimat tembus pandang yang disebutkan Ning Cheng, ia tidak berani bertanya apapun. Seperti yang dijelaskan Ning Cheng, ia mengenakan jimat itu ke hotel luar angkasa tanpa ada yang menghentikannya, bahkan tanpa meliriknya. Namun, jimat itu berubah menjadi abu setelah ia meninggalkan hotel. Saudara Ning ini memang orang yang cakap. Bahkan Xing Liang, petarung terbaik di barisan pertahanan Jabes, mungkin bukan tandingan Ning Cheng. Jika Ning Cheng bersedia turun tangan, barisan pertahanan Jabes mungkin bisa diselamatkan. Ning Cheng mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu. Sekarang kita akan membawa pesawat tempur itu. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng langsung melepaskan cakram pertempuran bintang 5 hitam. Apakah ini UFO? Yi Lei menatap pesawat tempur hitam raksasa di depannya dengan kaget, pikirannya berkecamuk.
Sesaat ia bertanya-tanya dari mana UFO raksasa ini berasal, lalu tiba-tiba, bagaimana mungkin ada UFO di kota Ning? Ning Cheng menatap Yi Lei yang tercengang dan berkata, Yi Lei, saat kau bersamaku, jika kau melihat sesuatu yang menakjubkan, jangan kaget atau bertanya. Itu aturan pertama. Aturan kedua adalah jangan sebarkan apa yang kau lihat. Yi Lei kemudian menyadari apa yang terjadi dan segera berkata, Saudara Ning, aku berjanji tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sejak kawanan serangga pemakan manusia muncul di bumi, Yi Lei menganggap itu adalah hal yang paling menakjubkan, tetapi dia tidak pernah menyangka ada sesuatu yang lebih menakjubkan di sini. Kalau begitu, ayo kita gunakan pesawat tempur. Garis pertahanan Jabez mungkin tidak akan mampu bertahan, kata Ning Cheng sambil mengangguk. Mendengar tentang pembelaan Jabez, Yi Lei langsung tersadar dari lamunannya. Ia segera mengesampingkan semua pertanyaannya dan mengikuti Ning Cheng ke dalam apa yang ia duga sebagai UFO. Setelah memasuki kapal perang, Yi Lei kembali menatap kosong ke sekeliling. Ia mendapati piring terbang ini tidak seperti yang dibayangkannya, dengan banyak panel kontrol dan tombol parameter. Setelah masuk, ia hanya melihat beberapa toilet. Mungkinkah piring terbang ini tidak bisa terbang atau hanya untuk kesenangan memikirkan kesenangan? Yi Lei tanpa sadar melirik ke arah tempat tidur besar itu. Ke garis pertahanan Jabez, Ning Cheng mengabaikan keterkejutan Yi Lei dan segera mengeluarkan perintah setelah duduk. Luas bumi sangat kecil, jauh lebih kecil daripada luas Roland. Dengan luas sekecil itu, Ning Cheng bahkan tidak perlu memberikan peta arah apapun kepada Roland. Radar Roland sudah dapat mendeteksinya. Yi Lei bahkan tidak merasakan getarannya sebelum melihat awan putih di sekitarnya. Itu berarti UFO itu sudah mulai lepas landas. Ia sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah pesawat ruang angkasa berteknologi tinggi. Ia tak pernah membayangkan kecerdasannya bisa mencapai tingkat seperti itu. Teknologi macam apa ini? Bahkan jika bumi berkembang selama 100 tahun lagi, bisakah ia mencapai tingkat ini? Yi Lei sebenarnya ingin bertanya pada Ning Cheng, tetapi dia tidak berani, takut Ning Cheng akan marah. Ning Cheng sudah bilang sebelumnya bahwa dia seharusnya tidak bertanya apapun. Tuan, garis pertahanan Jabez telah tiba. Akan segera ditembus. Mohon beri instruksi. Suara Roland yang tiba-tiba mengejutkan Yi Lei, tetapi ia segera menyadari bahwa itu adalah suara AI UFO tersebut. UFO ini sungguh menakjubkan. Roland tak kuasa menahan diri. Saat hendak bertanya kepada Ning Cheng dari mana ia mendapatkan piring terbang itu, ia melihat kerumunan orang berlarian ke segala arah. Pertahanan Jabez telah ditembus. Jet tempur yang tak terhitung jumlahnya telah ditembak jatuh oleh serangga terbang, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang melawan serangga telah dilahap oleh mereka. Selain cahaya redup, dinding laser tidak lagi memancarkan sinar laser. Meriam laser juga disambar serangga terbang raksasa dan dibanting kemana-mana. Dengan Yi Lei yang lumpuh, ia bahkan tidak repot-repot meminta bantuan Ning Cheng. Mereka masih agak terlambat. Jika Ning Cheng tidak membantu Tian Muan, jika ia tidak terlambat sehari, mereka pasti akan tiba tepat waktu. Tapi haruskah ia menyalahkan Ning Cheng? Ia sama sekali tidak berhak menyalahkannya. Di pos komando garis pertahanan Jabez, seorang lelaki tua mencengkeram telepon dan berteriak serak. Selain kata-kata darurat, dukungan, pengendalian hama, dan tahan garis, mustahil mendengar kalimat yang koheren darinya. Komandan Zan, serangga-serangga itu telah menembus pertahanan. Kita harus segera mundur, atau kita tidak akan pernah bisa lolos, bisik seorang sersan muda kepada lelaki tua itu. Pria tua itu tersadar dari lamunannya, matanya merah saat ia memelototi sersan itu dan berteriak, kau menyuruhku mundur, begitu banyak prajurit kita yang gugur, begitu banyak orang yang gugur, semuanya untuk mempertahankan garis pertahanan, dan sekarang kau ingin aku mundur? Minggir, minggir. Pria tua itu mendorong sersan itu, meraih telepon, dan berteriak serak, Jabez butuh bala bantuan. Meminta bala bantuan, aku akan menahan Jabez, aku tidak akan mundur selangkah pun. Garis pertahanan Jabez. Boom, sosok gelap menerobos jendela dan menyerbu ke ruang pusat komando. Itu adalah serangga terbang merah raksasa. Begitu masuk, ia langsung mencakar pria tua yang sedang menelepon. Sersan muda yang baru saja menasihati pria tua itu untuk mundur mengangkat senapan mesin ringannya dan menembak tanpa henti. Namun, peluru-peluru ini mengenai serangga terbang merah itu seolah-olah mengenai pelat baja, hanya memercikkan percikan api. Murka oleh sersan muda itu, serangga terbang merah itu meninggalkan lelaki tua itu dan menerjang sersan muda itu. Dengan satu gerakan cepat, serangga itu mencengkeram sersan itu dan mencabiknya menjadi dua dengan cakarnya, memercikkan darah ke dinding-dinding di sekitarnya. Orang tua itu menyaksikan dengan marah,
lalu menjatuhkan telepon dan menghunus pisau melengkung dari pinggangnya. Komandan Zan, serahkan saja padaku, kau mundur. Seorang pria jangkung yang tidak begitu lancar berbicara bahasa Mandarin bergegas masuk, sambil memegang pisau besar berkilau di tangannya. Lelaki tua yang tadi menyuruh Zan Suai untuk tenang berkata, matanya merah, Stian, bahkan jika aku mati di medan perang seperti Vervishail, aku tidak akan mundur. Menyuruhku mundur adalah penghinaan bagi Zan Yingsun. Berani membasmi pengawalku, berani menyerbu rumahku, akan kucincang kau. Pedang melengkung Zan Yingsun telah menebas ke bawah. Bang! Serangga terbang merah itu menghantam bilah lengkung Zan Yingsun, membuat lelaki tua itu terhuyung mundur beberapa langkah dan menabrak dinding. Namun, jejak darah muncul di cakar serangga terbang merah itu. Serangga itu, yang bahkan senapan mesin ringan pun tak mampu menembusnya, teriris oleh bilah Zan Yingsun. Sebelum serangga terbang merah itu sempat menyerbu Zan Yingsun, pedang besar Stein, yang baru saja ia perintahkan untuk ditinggalkan Zan Yingsun, menebas bersamaan. Pedang besar itu membuat udara berdengung saat menebas. Serangga itu sebenarnya tahu bahwa ini bukan serangan biasa, jadi alih-alih menghadapinya, ia mundur dan menghindari serangan itu. Pertempuran di pos komando hanyalah satu adegan dari sekian banyak pertempuran. Saat ini, di sepanjang garis pertahanan Jabes, kecuali beberapa orang yang berhasil melarikan diri, sebagian besar prajurit, perwira, dan jenderal sedang bertempur melawan serangga. Setiap saat, tak terhitung prajurit yang gugur, dan setiap saat, semakin banyak serangga yang menyerbu garis pertahanan Jabes. Ning Cheng menyaksikan dengan penuh amarah, matanya merah padam. Meskipun ada banyak individu yang tak tahu malu di garis pertahanan Jabes, banyak juga yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi bumi. Mereka adalah para pejuang yang patut dihormatinya. Ia bukan tipe orang yang egois dan berdarah dingin dari dunia kultivasi pertempuran seperti ini, di mana tak seorang pun menghargai nyawa mereka sendiri, benar-benar mengejutkannya. Para prajurit ini mungkin memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi banyak di antara mereka yang benar-benar mengabaikan nyawa mereka sendiri hanya untuk membasmi seekor serangga, dan bukan hanya satu atau dua orang saja yang tewas bersama serangga tersebut. Roland, serang dengan intensitas maksimal, jangan biarkan satu serangga pun lolos. Pada saat yang sama, jangan lukai satu orang pun. Ning Cheng praktis meneriakkan perintah itu. Meriam batu roh, bersiap. Serangan nyawa level 5 dengan jangkauan dan intensitas bervariasi, dimulai. Saat suara Roland jatuh, cakram perang hitam bergetar pelan, lalu cahaya putih pekat yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Bahkan Ning Cheng pun terkejut dengan serangan ini. Ia akhirnya memahami kekuatan mengerikan dari cakram tempur level 5. Serangan ini sepenuhnya omnidirectional dimanapun cakram tempur level 5 berada, ia dapat melepaskan seberkas cahaya putih. Terlebih lagi, Ning Cheng dengan jelas mendengar bahwa terakhir kali cakram tempur level 5 menggunakan serangan gelombang kehidupan tanpa pandang bulu di level 1, tetapi kali ini adalah serangan level 5. Terakhir kali serangannya adalah garis merah, kali ini serangannya adalah cahaya putih. Tatapan Ning Cheng jatuh keluar UFO, dan ia tersentak. Ia selalu berpikir bahwa pesawat tempur level 5 itu masih agak kalah darinya. Namun, ketika ia melihat serangan itu, ia tahu ia sepenuhnya salah. Kawanan serangga, baik yang merayap di tanah maupun yang terbang di udara, semuanya terbasmi tanpa terkecuali oleh cahaya putih. Terlebih lagi, pesawat tempur itu terus bergerak, dan dalam waktu kurang dari semenit, Ning Cheng melihat gerombolan serangga terbasmi. Kerumunan serangga di sekitarnya langsung berkurang, dan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya di udara lenyap dalam sekejap. Tak satu pun prajurit yang melawan serangga itu terluka atau terbasmi. Deteksi pesawat tempur itu akurat dan tanpa ampun. Ini, Yi Lei, yang tadinya lumpuh, kembali berdiri dengan kaget. Ia mencondongkan tubuh ke jendela transparan cakram perang dan menyaksikan serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya terbasmi oleh cakram perang. Mulutnya ternganga, dan ia bahkan bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Puff! Di pos komando, seekor serangga terbang merah merobek sepotong daging dari lengan Stuart dengan satu cakarnya. Stuart melonggarkan cengkeramannya kesakitan, dan pisau besar itu jatuh ke tanah. Secercah keputusasaan melintas di mata Stefan. Ia tidak lagi mendesak Zan Yingsun untuk mundur. Ia tahu sifat lelaki tua itu, dan ia juga tahu mereka semua akan celaka. Tepat saat itu, ia tiba-tiba mendengar jeritan tajam, jeritan yang hampir merobek gendang telinganya. Sesaat kemudian, serangga terbang merah yang hendak mencabik-cabiknya tiba-tiba melesat keluar dari pos komando, mengabaikannya sepenuhnya. Ada apa? Stefan dan Zan Yingsun saling berpandangan, benar-benar bingung.
Mereka tahu betul betapa ganasnya serangga-serangga ini, mereka tak akan pernah mundur di tengah jalan saat hendak membasmi mereka. Seorang prajurit berlumuran darah bergegas masuk, melaporkan dengan suara serak, sebuah piring terbang hitam telah tiba di luar. Piring ini sangat efektif membasmi serangga hanya dalam beberapa menit, piring ini telah membasmi jutaan serangga dan terus menembak jatuh semua jenis serangga. Saat ini, semua serangga telah melepaskan pasukan sekutu kita dan, dipanggil oleh Ratu Serangga, secara kolektif menyerang piring terbang hitam. Apa katamu UFO membasmi jutaan serangga hanya dalam beberapa menit? Zhan Yingxun tidak mengerti apa yang dibicarakan prajurit itu. Tetapi dia segera menyadari apa yang tengah terjadi dan langsung berteriak, keluar dan periksa sekarang juga. Saat mereka berbicara, semua orang bergegas keluar dari pos komando. Pada saat ini, semua orang yang tersisa di garis pertahanan Jabez mendongak ke arah pertempuran di luar garis. Ada piring terbang hitam di sana, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya mengerumuninya. Piring terbang hitam itu memancarkan sinar putih pekat, dan serangga-serangga itu berjadewa-berjadewa. Meski begitu, setelah induk serangga berteriak, jumlah serangga bukan saja tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Ya dewa, sepertinya alien datang untuk membantu. UFO yang mengerikan, kekuatan tempurnya mengerikan. Ini seharusnya menjadi piring terbang tempur jenis baru yang dikembangkan oleh aliansi. Dengan piring terbang seperti ini, kita tidak perlu lagi takut pada serangga-serangga menjijikkan ini. Kupikir aku akan mati di garis pertahanan Jabez, tapi sebelum aku sempat menyelesaikannya, UFO ini muncul. Rasanya seperti mimpi. Namun serangga semakin banyak, dan UFO itu hampir seluruhnya tertutup. Saat itu, di garis pertahanan Jabez, para prajurit dari berbagai warna kulit terkagum-kagum. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan beberapa komandan yang bergegas memimpin garis pertahanan pun terbelalak melihat pertempuran UFO itu, benar-benar bingung. Ketika mereka melihat UFO yang diselimuti serangga, mereka kembali gugup. Setelah UFO itu hancur, serangga-serangga ini dapat dengan mudah melahap seluruh bumi. Mendengar tangisan induk serangga, Ning Cheng langsung tahu ada yang tidak beres. Ia tak bisa lagi duduk diam dan langsung berdiri. Suara induk serangga itu memiliki daya tembus yang luar biasa kuat. Ning Cheng memperkirakan kekuatannya jauh lebih besar daripada suaranya sendiri. Saudara Ning, terima kasih. Melihat kawanan serangga di luar diterjang UFO, Yi Lei akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia segera membungkuk kepada Ning Cheng sebagai tanda terima kasih. Serangga ibel terlalu banyak. Kita harus mengaktifkan serangan level 5. Kita kekurangan batu roh, kita butuh 100 juta batu roh, suara Roland terdengar. Tanpa ragu, Ning Cheng mengeluarkan sebuah cincin tanpa batasan, mengisinya dengan 100 juta batu roh, dan menempatkannya di slot energi. Untungnya, ia telah memperoleh banyak batu roh di bintang Roland, jika tidak, ia tidak akan bisa membasmi semua serangga ini. Apapun, jika diproduksi dalam jumlah tertentu, akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Setelah cakram perang diisi ulang dengan batu roh, cakram tersebut tidak lagi memancarkan garis-garis cahaya putih, melainkan gelombang konsentris. Semua serangga mati seketika di bawah gelombang ini. Munculnya gelombang ini menyebabkan tingkat kematian serangga meningkat drastis. Hampir setiap detik, ratusan ribu, bahkan jutaan, serangga terdampak cahaya putih dan mati. Serangga yang mengelilingi piring terbang hitam itu langsung berkurang, dan piring itu pun muncul kembali. Melihat piring itu muncul kembali, para prajurit yang menyaksikan menghela napas lega, sepertinya bagian tersulit telah berakhir. Indra kedewaan Ning Cheng telah mendeteksi seekor serangga raksasa, setinggi puluhan meter, sedang menerjang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Serangga raksasa ini memiliki tubuh berwarna coklat yang dipenuhi pola spiral. Ia memiliki 8 kaki, masing-masing ditutupi duri tajam, dan sangat tebal. Ini bukan sekadar serangga melainkan gedung pencakar langit yang bergerak. Yang membuat Ning Cheng sedih adalah serangga ini pasti sudah mendekati level 8, atau bahkan sudah menjadi binatang ibel level 8. Jika kultivasinya telah pulih ke level keempat alam pembentuk ilahi, ia bisa saja melawan, tetapi sekarang ia jauh lebih lemah daripada serangga ini. Ning Cheng menduga bahwa serangga besar ini pastilah induk serangga. Saat ini, Ning Cheng tahu betul bahwa jika ia tidak keluar dan menghentikan serangga itu, Roland kupu-kupu perang pasti tidak akan mampu menahan satu tamparan pun darinya. Serangan Roland kupu-kupu perang memang bisa langsung membasmi serangga ibel tingkat rendah ini, tetapi melawan ratus serangga ini, serangannya sama sekali tidak berguna. Lebih lanjut, ia mengerti mengapa garis pertahanan Jabez bertahan hingga saat ini, itu sepenuhnya ulah induk serangga.
Induk serangga ini telah memperoleh kecerdasan, mengarahkan serangga-serangga itu untuk menyerang garis pertahanan Jabez tanpa menembusnya ini sepenuhnya untuk mengasah kemampuan tempur serangga-serangga itu. Menggunakan manusia sebagai mangsa untuk mengasah kemampuan bertarung serangga-serangga itu, pikiran itu membuat Ning Cheng merinding. Peringatan, seekor ratu yang tak bisa dihancurkan telah terdeteksi. Ratu itu akan berada di dekat pesawat tempur dalam 10 detik. Radar Roland rupanya juga mendeteksi ratu itu dan langsung mengeluarkan alarm. Ning Cheng langsung mengambil keputusan, Roland, kau saja yang basmi semua serangga ini. Aku akan hentikan induk serangganya dulu. Ingat, jangan biarkan satu pun hidup. Saudara Ning, Yilei juga melihat ratu serangga raksasa di layar monitor cakram perang, dan kepanikan langsung mencengkeram hatinya. Namun, setelah ia memanggil saudara Ning, Ning Cheng sudah meninggalkan cakram perang dan bergegas menuju ratu serangga yang sedang menyerang. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan ratu serangga itu berhadapan dengan cakram perang. Induk serangga itu sudah melihat Ning Cheng mendekat. Setelah beberapa dorongan dari tanah, ia melompat dan menerjang Ning Cheng. Aura yang luar biasa menekannya, membuat Ning Cheng tak punya waktu untuk berpikir. Ia memanggil bayangan kota guntur biru tanpa batas. Menahan diri saat ini adalah hal yang paling bodoh. Satu-satunya penghiburannya adalah ia telah pulih ke alam jiwa Yuan sebelum datang ke sini jika tidak, datang ke alam pendirian fondasi sama saja dengan basmi diri. Boom, crack, bayangan kota Wuji Qinglei langsung runtuh di bawah kekuatan dahsyat serangga induk, dan kilat menyambar kemana-mana. Tombak hitam Ning Cheng telah dilepaskan, membawa serta cincin cahaya tombak es. Dia melepaskan 36 tombak es mendalam, dan kilatan cahaya tombak es membentuk jaring dingin di bawah tombak Ning Cheng secepat kilat, melesat ke arah induk cacing raksasa. Meskipun sudah bergerak, Ning Cheng masih mendesah dalam hati ia belum punya cukup waktu. Ia belum sempat menyempurnakan atau mengolah 36 kapak yang ditempa oleh saudara Chang Wei, maupun kekuatan supernatural yang telah dianugerahkan kepadanya. Awalnya ia mengira bumi adalah tempat teraman, tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Ning Cheng tidak menyalahkan Yilei saat ini. Sekalipun Yilei tidak memanggilnya, dengan kekuatan serangga-serangga ini, mereka hanya butuh beberapa hari untuk mencapai 100 base. Jika beruntung, ia bisa pulih ke tingkat pertama alam pembentuk ilahi. Jika tidak, ia hanya bisa pulih ke puncak alam jiwa baru lahir. Krak, krak, cahaya tombak Xuanbing hancur lebur seperti tahu oleh tendangan induk serangga. Sebelum Ning Cheng sempat menghilang, kaki induk serangga yang lain telah menghantamnya, hampir seperti seberkas cahaya. Dengan suara bang yang keras, sebuah kekuatan dahsyat menghantam Ning Cheng dan membuatnya terpental seketika. Serangga induk tidak berniat melepaskan Ning Cheng, dan mendarat di sebelahnya lagi hanya dalam 2 langkah. Yilei, yang masih berada di dalam cakram perang, tercengang. Ia tahu Ning Cheng kuat, tetapi ratu serangga ini mengerikan. Dengan memanggil Ning Cheng ke sini, ia tidak hanya membasminya, tetapi Ning Cheng juga bukan tandingan ratu serangga ini. Tak hanya Yilei, semua orang di barisan pertahanan Jabez menyaksikan pertarungan Ning Cheng melawan induk serangga dengan penuh ketegangan. Saat Ning Cheng ditepis oleh induk serangga, jantung semua orang berdebar kencang. Mereka mengira pertahanan Jabez akhirnya aman setelah melihat betapa kuatnya pesawat tempur hitam itu, tetapi mereka tidak pernah menduga ratu serangga yang begitu mengerikan akan muncul pada akhirnya. Prajurit yang menghalangi serangga induk itu tak diragukan lagi adalah seorang ahli tingkat atas. Tindakannya jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin serangga induk itu mendekati UFO, yang berarti UFO itu tidak bisa membasminya. Jika serangga induk itu membasminya, lalu menyerbu garis pertahanan Jabez, serangga itu pasti sudah musnah. Zhan Yingxun mengepalkan tinjunya. Ia tahu bahwa pergi membantu sama saja dengan basmi diri. Jika basmi diri memang ada gunanya, ia akan melakukannya tanpa ragu, tetapi pergi menemui ajalnya justru bisa berdampak sebaliknya. Jika kelima guru itu masih hidup, mereka mungkin bisa memberikan bantuan. Sayangnya, Seli dan Biksu Rui King tewas dalam pertempuran, dan Durandi mengirim Yilei ke Tanjung Baiwan. Huo Moer bahkan tidak muncul, dan Xing Liang menghilang di medan perang. Saat Ning Cheng dihempaskan oleh serangga induk, ia merasa tulang-tulangnya hampir patah. Kekuatan serangga induk itu sangat mengerikan. Jika ia bukan seorang kultivator pemurnian tubuh, serangan ini pasti akan melukainya dengan parah. Sebelum Ning Cheng sempat berdiri, induk cacing itu sudah menyerangnya. Ning Cheng tahu bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada induk cacing itu. Induk cacing itu mengerikan, bahkan di tahap awal alam pembukaan laut. Tapi itu bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah tubuh induk cacing yang luar biasa kuat.
Serangannya jauh kurang efektif melawannya dibandingkan kerusakan yang ditimbulkannya. Jika mereka terus bertarung langsung seperti ini, niscaya dialah yang akan menderita pada akhirnya. Kita harus cari cara, kalau tidak dia akan dipukuli. Melihat kaki-kaki panjang dan bergerigi induk serangga itu melesat ke arahnya lagi, Ning Cheng mengeluarkan senjata sihir hitam legam. Dalam sekejap mata, senjata sihir hitam ini berubah menjadi jaring raksasa berdiameter hampir 100 kaki, langsung menjebak induk serangga di dalamnya. Induk serangga itu tampaknya tidak menyadari keberadaan Ning Cheng, dan langsung terjerat sepenuhnya dalam jaring. Jaring besar itu mengencang secepat kilat, dengan cepat mengikat induk serangga itu seperti kepiting yang siap dijual. Ning Cheng menghela napas lega. Artefak ajaib ini, yang disebut jaring pengunci jiwa neter, adalah sesuatu yang ia rebut dari Gui Yuhai, dan tingkatnya sangat tinggi. Ia memiliki banyak metode lain sebelumnya, tetapi ia belum pernah menggunakan artefak ajaib ini. Ia tidak pernah menyangka akan benar-benar menggunakan jaring jiwa ini setelah kembali ke bumi. Krak, suara retakan yang tajam membuat ekspresi Ning Cheng berubah. Ia tahu ratu serangga ini sangat kuat, tubuhnya sekuat senjata spiritual kelas atas. Namun, ia tidak menyangka serangga itu akan menghancurkan jaring pengunci jiwa neter. Jaring pengunci jiwa neter, bagaimanapun juga, adalah senjata spiritual kelas atas. Bahkan senjata spiritual kelas atas yang terburuk pun tetaplah senjata spiritual kelas atas, bukan? Dengan bunyi klik berikutnya, salah satu kaki induk serangga muncul dari jaring. Ning Cheng tahu ia tak bisa ragu lagi. Jika induk serangga itu lepas dalam situasi seperti ini, apa yang bisa ia lakukan selain menunggu kematian? Ning Cheng sama sekali tidak menghiraukan kerusakan pada fondasinya, dengan panik menyemburkan beberapa teguk darah esensi, lalu berteriak, meledak. Bahkan jika artefak spiritual kelas atas ini menghancurkan dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan induk cacing melarikan diri. Ledakan dahsyat terdengar setelah jaring pengunci jiwa kembali putus. Penghancuran diri senjata spiritual kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Bahkan tubuh Raja level 5 Ning Cheng pun tak mampu menahan penghancuran diri senjata spiritual kelas atas. Pada saat ini, Ning Cheng jelas tidak akan mundur. Dampak penghancuran diri dari senjata spiritual itu dihalangi oleh bayangan kota guntur azure tanpa batas yang dipanggil Ning Cheng, dan di celah ini, Ning Cheng melepaskan tombaknya sekali lagi. Bayangan tombak menembus riak-riak penghancuran diri jaring pengunci jiwa Netherworld dan menghantam induk cacing. Ning Cheng mempelajari hal ini dari satu serangan makhluk kuat itu. Ia menggunakan jurus ini untuk membasmi banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi kali ini ia menggunakannya untuk menghadapi induk serangga. Meskipun tubuhnya luar biasa kuat, induk cacing itu langsung terluka parah akibat ledakan jaring pengunci jiwa. Induk cacing yang terluka parah itu menyadari kekuatan mengerikan tembakan Ning Cheng. Ia sudah merasakan ancaman kematian yang akan datang. Pada saat ini, induk serangga melepaskan kekuatan yang luar biasa. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka akibat jaring pengunci jiwa dan beberapa kakinya patah, induk serangga itu tetap mengeluarkan auman yang mengerikan. Beberapa serangga yang belum tersapu oleh cakram perang mendengar auman panjang induk serangga dan menyerbu ke arah Ning Cheng. Namun, cahaya putih cakram perang bintang 5 lebih cepat, dan semua serangga yang bergegas menuju Ning Cheng pun tersapu oleh cahaya putih itu. Ratus serangga yang terluka parah akhirnya melambat sedikit, dan tombak Ning Cheng, dengan lintasan tombaknya yang mengerikan, menusuk ke dalam tubuh ratus serangga yang luar biasa keras itu. Bang-bang! Di bawah pengaruh kekuatan mematikan dari pistol itu, kaki induk serangga yang sudah terluka parah langsung meledak. Jeritan induk serangga itu bahkan lebih menyakitkan. Kakinya yang utuh terakhir meninggalkan pertahanannya terhadap tombak, berubah arah, dan menyerang Ning Cheng dalam sekejap mata. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya putih melesat keluar dari induk serangga, mengincar pinggang Ning Cheng. Ning Cheng hanya bisa sedikit menggeser posisinya. Ia benar-benar tak berdaya. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan induk serangga itu terlalu besar. Jika itu adalah kultivator Yuan Hun tingkat akhir biasa, ia pasti sudah mati. Puff! Retak! Seberkas cahaya putih melintas di pinggang Ning Cheng. Meskipun Ning Cheng memiliki tubuh raja tingkat 5, ia masih memiliki kabut darah. Namun, tubuh raja tingkat 5 ini juga menyelamatkan nyawa Ning Cheng. Jika tidak, ia tidak akan memiliki kabut darah, melainkan terpotong menjadi 2. Saat pita itu melewati pinggang Ning Cheng, kaki induk serangga yang masih utuh menghantamnya. Ning Cheng langsung terpental mundur, tulang-tulangnya retak dan pecah. Meskipun Ning Cheng terlempar ke belakang, tombak di tangannya tetap tak lepas dari genggamannya. Tombak itu telah menembus tubuh induk serangga. Kini, saat Ning Cheng terlempar ke belakang, tombak itu tercabut,
memercikkan jejak cairan hijau sepanjang beberapa meter. Serangga induk itu menjerit kesakitan lagi, dan dengan tendangan kuat dari satu-satunya kakinya yang masih utuh, ia langsung lolos dari medan perang. Kedua kakinya yang terluka tidak mampu menahan beban, dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Dalam pertempuran ini, pesawat tempur level 5 membasmi miliaran serangga, dan induk serangga serta Ning Cheng menderita kerugian besar. Induk serangga itu melarikan diri. Ning Cheng bahkan kesulitan untuk berdiri. Ia menelan beberapa pil dan melihat banyak orang dari barisan pertahanan Jabez mengerumuninya. Ia tahu ia harus pergi secepat mungkin. Bahkan jika ia ingin kembali ke sini lagi, ia akan menunggu sampai lukanya sembuh. Kali ini ia terluka parah. Untungnya, induk serangga itu ketakutan dan lari, kalau tidak, ia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Melihat War Disk Roland terbang dan mendarat, Ning Cheng memanjat ke arah War Disk dengan sekuat tenaganya. Yi Lei segera membantu Ning Cheng yang berlumuran darah masuk ke dalam pesawat tempur, sambil berkata, cepat masuk ke dalam garis pertahanan Jabez. Saudara Ning butuh bantuan. Bagi Roland, pesawat tempur itu tidak bergerak sama sekali. Selama Ning Cheng tidak mengeluarkan perintah apapun, pesawat tempur itu milik Ning Cheng sendiri, dan tidak ada orang lain yang berhak mengendalikannya. Ning Cheng berusaha keras untuk berkata pada Yi Lei, turunlah, tidak ada apapun untukmu di sini. Tidak. Lukamu terlalu parah. Aku harus merawatmu. Kau harus segera membawa piring terbangmu ke dalam garis pertahanan Jabez. Sekalipun ada serangga lain yang datang, lukamu perlu segera dirawat, kata Yi Lei, lalu tiba-tiba berseru kaget, orang-orang di dalam ada di sini. Biar mereka membantu kita nanti. Ning Cheng tidak lagi memiliki kesabaran untuk berdebat dengan Yi Lei dan berkata langsung kepada Roland, tinggalkan tempat ini secepat mungkin, pergi ke Gunung Tianan Yelai. Setelah mengatakan ini, Ning Cheng segera mulai melarutkan pil obat untuk menyembuhkan lukanya. Serangga induk itu terlalu kuat serangan terakhirnya, yang dilancarkan saat ia kelelahan, telah mengguncang dantiannya dan bahkan meretakkan meridiannya. Namun, Ning Cheng percaya pada pil obat dan kemampuan penyembuhannya paling lama, lukanya akan sembuh dalam beberapa hari. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan induk serangga terlalu besar. Seperti dirinya, kekuatan induk serangga telah menurun drastis setelah tiba di bumi. Untungnya, energi spiritual langka di bumi, sehingga induk serangga mungkin tidak memiliki 1/100 dari kekuatan sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika ia pulih ke kekuatan penuhnya, ia pasti tidak akan sebanding dengan induk serangga. Serangga raksasa ini, yang memiliki kekuatan sebesar itu, benar-benar di luar kemampuannya untuk dijinakkan, apalagi dibawa pergi dari bumi. Prioritas utamanya adalah memulihkan kekuatannya sepenuhnya, lalu menemukan tempat persembunyian serangga raksasa itu dan menghabisinya. Jika tidak, begitu serangga raksasa itu mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, setiap pertemuan dengannya akan menjadi kematian yang pasti. Sedangkan sisa kehidupan di bumi, mereka akan musnah. Melihat pesawat tempur itu bahkan belum memasuki garis pertahanan Jabez, Yi Lei bertanya dengan linglung, Saudara Ning, dengan luka yang begitu serius, mengapa Anda tidak masuk ke dalam garis pertahanan untuk menyembuhkan diri? Ning Cheng mencibir, terlalu malas untuk menjawab. Melihat senyum dingin Ning Cheng, Yi Lei langsung mengerti. Ning Cheng terluka parah, dan jika ada yang mengincar pesawat tempurnya atau dirinya sendiri begitu ia pergi ke garis pertahanan Jabez, itu akan menjadi berita buruk. Yi Lei terdiam. Ia menyadari bahwa mengirim Ning Cheng ke garis pertahanan Jabez bukanlah hal yang baik. Yin Yihui telah membasmi begitu banyak serangga di garis pertahanan Jabez, dan pada akhirnya, senjata Yuan-nya dicuri. Jika Dulandi tidak membawa Yin Yihui pergi, ia pasti sudah terbasmi sejak lama. Para komandan yang menerobos garis pertahanan Jabez, bersama dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, semua menatap ke arah pesawat tempur hitam yang terbang menjauh. Saat itu, seluruh garis pertahanan terdiam. Tak seorang pun tahu siapa orang yang datang menyelamatkan mereka. Namun, semua orang tahu bahwa jika piring terbang hitam ini tidak datang menyelamatkan mereka, tak akan ada nyawa manusia yang tersisa di garis pertahanan ini. Di luar garis pertahanan Jabez, tumpukan material serangga yang tak terhitung jumlahnya, tak terkira nilainya. Namun, tak seorang pun berani mengumpulkannya. Semua orang menyaksikan piring terbang hitam itu lenyap. Namun, perpisahan ini hanya berlangsung kurang dari setengah menit. Setelah pesawat tempur itu menghilang, hampir semua orang bergegas menuju material serangga. Ini adalah harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tian Muan tiba-tiba duduk, insting pertamanya adalah mencengkeram bajunya di dada. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak terluka dan sehat walafiat. Sebagai seorang perempuan yang mengembangkan keabadian,
ia langsung tahu bahwa ia tidak dilecehkan. Ada apa-apa? Pria berbaju merah itu tiba-tiba berubah pikiran. Bukan, ini kamar hotelnya di luar wilayah itu, kamarnya sendiri. Ia menurunkan tangannya, mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ia diancam oleh pria berbaju merah, pergi menemui Ning Cheng sebelum meninggal, lalu kembali kepada pria berbaju merah, dan akhirnya basmi diri dengan memutus meridiannya. Benar, meridiannya jelas-jelas terputus, jadi mengapa sekarang baik-baik saja aroma ramuan spiritual yang masih tercium memenuhi mulutnya, dan Tian Muan menyadari bahwa meridiannya memang terputus. Seseorang pasti telah menyelamatkannya dengan pil obat. Ia pernah melihat ramuan spiritual kelas 1 sebelumnya. Pil yang ia minum jelas bukan terbuat dari ramuan itu. Bagaimana mungkin pil ada di bumi? Siapa di bumi yang bisa memurnikan pil dan siapa yang rela menggunakan pil berharga seperti itu untuk menyelamatkannya? Mustahil sekali wanita berbaju merah itu berubah pikiran dan menyelamatkannya. Orang itu kejam dan biadab, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkannya? Tian Muan segera menghubungi nomor asistennya yang meninggalkannya di sana. Hanya dalam beberapa menit, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kembali, juga tidak ada seorang pun yang melihat siapapun yang membawanya kembali. Artinya, seseorang menyelamatkannya dan membawanya kembali tanpa sepengetahuan siapapun. Siapakah orang ini? Ruolan, aku ingin mendirikan perusahaan di Jiangsu dan meninggalkan Baiwan Jiao besok. Setelah berpikir lama, Daixin akhirnya mengungkapkan pikirannya. Ning Ruolan tahu apa yang dipikirkan Daixin. Kakaknya ingin membawanya pergi dari sini. Daixin akan bertanggung jawab atas perusahaan Cheng Ruolan mulai sekarang, dan ia ingin membuktikan kepada kakaknya sebelum mereka pergi bahwa ia mampu mengelola perusahaan dengan baik. Baiklah, silakan. Perusahaan ini milikmu sekarang, kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengannya. Ingat, jangan lupakan kultivasimu. Mungkin aku dan kakakku akan kembali suatu hari nanti. Jika ada teman sekamar lamaku yang bersedia, biarkan mereka bergabung dengan perusahaan, terutama Siyun. Kau selalu membantuku, aku tidak pernah melakukan apapun untukmu. Ning Ruolan, seperti Ning Cheng, adalah orang yang sentimental. Ia selalu ingin berterima kasih kepada teman-teman sekamar lamanya, tetapi tidak pernah punya kesempatan. Sekarang setelah ia pergi, ia meminta Daixin untuk membantunya mewujudkan keinginannya ini. Aku sudah tahu ini meskipun kau tidak memberitahuku. Siyun ada di Jiangsu, dan aku bahkan berencana memintanya menjadi asistenku. Ruolan, kalau kau memintaku, sekalian saja kau ikut ke Jiangsu bersamaku. Tepat ketika Daixin hendak membujuk Ning Ruolan untuk pergi ke Jiangsu bersama, suara Yin Yihui terdengar dari luar. Presiden Dai, Nona Tian Muan datang berkunjung. Daixin langsung mengerutkan kening. Bukankah dia sudah datang sebelumnya? Kenapa dia ada di sini lagi? Dia membuat Xiao Cheng tidak senang saat datang sebelumnya. Wanita ini seperti hantu yang terus-menerus menghantui. Xiao Xin, sudahlah. Lagi pula, dia kan suka sama kakakku. Lagi pula, aku salah paham sama dia waktu itu. Kukira dia yang bikin kakakku hancur. Kalau bukan dia, lalu siapa? Kalau bukan dia, bagaimana mungkin saudara Xiao Cheng meninggalkan bumi? Tian Muan duduk sebentar sebelum Ning Ruolan masuk. Dia langsung berdiri dan, tanpa basa-basi, berkata langsung, aku ingin bertemu kakakmu. Ning Ruolan menatap Tian Muan dengan tenang. Wanita ini memang cantik, tak heran kakaknya begitu tergila-gila padanya saat itu. Bahkan sekarang, kakaknya mungkin tak bisa sepenuhnya melupakan wanita ini. Kalau tidak, ia tak akan begitu termenung hari itu. Mau jadi kakak iparku dibandingkan sebulan yang lalu, Ning Ruolan tak lagi merasa takut atau cemas. Ia baru mencapai level pertama pengumpulan Qi, namun ia sudah tahu betapa dahsyatnya. Ia penasaran sudah sampai level berapa kakaknya dalam kultivasinya. Tian Muan merasakan perubahan Ning Ruolan dan sedikit terkejut, tetapi ia tidak merasa kata-kata Ning Ruolan menyinggung. Tidak, bukan itu. Aku hanya ingin mengatakan dua hal. Yang ingin dikatakan Tian Muan adalah ia bisa membuat Dulandi meninggalkan Ning Ruolan. Ia tidak tahu mengapa ia membantu Ning Cheng, atau mungkin ia merenungkannya dan menyadari bahwa ia terlalu sewenang-wenang dalam berurusan dengannya. Seperti yang dikatakan pria berbaju merah, ia terlalu egois. Terlepas dari mengapa ia belum mati, ia sudah mati sekali. Setelah melakukan semua ini, ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga Tian dan mencari sumber daya kultivasi untuk berkultivasi sendiri. Suara Yin Yihui terdengar lagi, Kak Ning, Dulandi sudah menunggu di luar. Dia ingin bertemu denganmu. Kakak Ning. Tian Muan menatap Ning Ruolan dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya Dulandi menunggu di luar? Apakah Dulandi harus menunggu untuk bertemu Ning Ruolan? Aku akan keluar dan melihat-lihat. Dalam hati Ning Ruolan,
Dulandi memegang posisi yang jauh lebih tinggi daripada Tian Muan. Lagi pula, ia dan saudara laki-lakinya telah pergi, dan Dulandi masih harus mendukung perusahaan Cheng Ruolan. Baginya, Tian Muan hanyalah seorang yang biasa-biasa saja. Saudari Ning, saya baru saja menerima kabar bahwa sebuah piring terbang tiba-tiba muncul tepat ketika garis pertahanan Jabez hampir runtuh. Piring terbang itu sangat kuat dan telah membasmi ratusan juta serangga. Serangga-serangga yang terbasmi telah menumpuk menjadi barisan pegunungan yang tak terputus. Sekarang bahkan ratus serangga pun terluka parah dan telah mundur. Saya harus segera pergi ke garis pertahanan Jabez, kata Durandi sambil membungkuk. Ning Ruolan adalah adik perempuan Ning Cheng, dan Ning Cheng sangat menyayanginya. Ia tidak akan berani mengabaikannya sedikit pun. Ia tahu betul bahwa meskipun ia mengabaikan Ning Cheng, mungkin itu tidak masalah, tetapi ia sama sekali tidak bisa mengabaikan adik Ning Cheng. Suster Ning lagi Tian Muan, yang mengikuti di belakang, menatap Dulandi dengan kaget. Apa yang terjadi? Dulandi yang dilihatnya tidak sedang memerintah Ning Ruolan, melainkan dengan hormat meminta persetujuannya. Mungkinkah Ning Cheng tidak mendorong adiknya ke Dulandi sebagai imbalan atas dukungannya? Apakah informasinya salah? Pada saat ini, Tian Muan tiba-tiba menyadari bahwa Tian Yan, yang telah dibasmi oleh Ning Cheng, tampaknya telah memberinya banyak informasi palsu. Ning Ruolan mengangguk. Dulandi, silakan. Aku akan segera meninggalkan perusahaan Cheng Ruolan bersama kakakku. Entah dia ada di sini atau tidak, aku harap kau akan mendukung perusahaan Cheng Ruolan dan membantu Dai Xin sebisa mungkin. Kakakku meninggalkan beberapa hadiah jika kau berhasil di masa depan, Dai Xin akan memberikannya padamu. Duran segera menjawab dengan gembira, jangan khawatir, kamu dan saudara Ning. Aku pasti tidak akan melupakan apa yang saudara Ning dan kamu ajarkan. Tepat saat Ning Ruolan hendak berbicara, dia mendengar suara alarm, diikuti oleh suara dentuman keras saat pintu terbanting menutup dan Yin Yihui, yang berjaga di luar, terlempar ke dalam. Lumayan, lukamu sudah sembuh. Sebuah suara mengejek mengikuti Yin Yihui saat dia terbang masuk. Yin Yihui, yang duduk di tanah, mengepalkan tinjunya. Ia berharap bisa segera bergegas dan membasmi orang ini, tetapi ia tahu bahwa orang ini jauh lebih lemah darinya. Siapa kau? Ning Ruolan tanpa sadar mundur beberapa langkah, menatap pria yang berjalan masuk dengan santai. Pria ini tidak terlihat terlalu tua, mungkin bahkan belum 30 tahun. Namun, matanya agak sinis, wajahnya pucat, tetapi tangannya sangat putih. Durandi, beritahu dia siapa aku. Pria itu terkekeh pada Durandi. Yin Yihui menyeka darah dari sudut mulutnya dan, sebelum Durandi sempat berbicara, berkata dengan marah, Saudari Ning, pria ini Yan Rui. Dia sangat kuat di garis pertahanan Jabez, bahkan komandan pertama, Verfisher, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dialah yang mencuri senjata Yuanku. Durandi segera berkata, Yan Rui, Yin Yihui sudah meninggalkan garis pertahanan Jabez, dan kau sudah mengejarnya sampai ke sini. Itu keterlaluan. Ada pepatah Tiongkok kuno, berikan jalan keluar untuk orang lain. Durandi, kalau kamu diam, nggak akan ada yang ngira kamu bisu. Aku kasih muka, jangan terlalu serius. Wajah Yan Rui memucat saat dia menatap Durandi dan berteriak. Mendengar ini, ekspresi Duran sedikit berubah, tetapi ia tidak berani menjawab. Ia memang salah satu dari 5 pakar teratas, itu hanya namanya saja. Kenyataannya, di antara 5 pakar teratas, hanya pakar nomor 1, Xing Liang, yang tidak terlalu takut pada Yan Rui. Bahkan Huo Moer pun memperlakukan Yan Rui dengan hormat. Jika Yan Rui tidak enggan menjadi terkenal, pasti akan ada satu orang yang berkurang di antara 5 pakar teratas, dan Yan Rui akan mengisi posisi itu. Melihat ekspresi Dulandi yang berubah dan ia tak berani bicara keras-keras, Ning Ruolan tahu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Ia tidak tahu seberapa kuat Grey Dudu sebenarnya, ia hanya tahu bahwa kakaknya pernah berkata bahwa jika ada yang berani menyinggung perasaannya, ia tinggal memanggil Grey Dudu untuk menanganinya. Aku baru saja mematahkan kaki semua guk-guk penjaga. Kau tidak akan membuatku marah juga, kan? Yan Rui tidak membiarkan Durandi lolos begitu saja ketika ia diam saja. Ia membungkuk dan bertanya lagi pada Durandi. Setelah menanyakan pertanyaan itu, Yan Rui melirik Ning Ruolan, lalu Tian Muan, dan berkata, kamu lebih beruntung dariku. Kamu akan segera kaya. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke arah Ning Ruolan dan berkata, masuklah dan duduklah bersamaku sebentar. Grey Dudu, lakukan. Jangan menunjukkan belas kasihan. Ning Ruolan sangat marah sehingga dia tidak peduli lagi dan langsung memberitahu Grey Dudu untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Sebelum Yan Rui sempat bereaksi, dia merasakan bayangan abu-abu tajam menerjang ke arahnya. Bang!
Bayangan abu-abu itu menendang dantiannya, dan Yan Rui merasakan kepalanya menghitam. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia terlempar ke udara. Dengan suara keras, Yan Rui menghantam pintu yang baru saja terbuka. Ia terduduk di tanah dan langsung memuntahkan seteguk darah. Kau, Yan Rui menatap Hui Dudu dengan kaget, yang sudah kembali duduk di sofa, hanya mampu mengucapkan satu kata. Ning Ruolan terkejut karena Yan Rui, yang ditakuti Dulandi, sama sekali tidak berdaya melawan Hui Dudu, dan ia mudah dikalahkan. Ia bahkan tidak menyadari bahwa dantian Yan Rui telah hancur, ia hanya mengira Yan Rui mengalami sedikit kemunduran. Meski begitu, ia sangat gembira. Binatang ibel, itu sebenarnya binatang ibel, gumam Yan Rui. Tian Muan menatap makhluk abu-abu itu dengan kaget. Setelah mengembangkan sedikit indera ilahi, ia secara alami dapat merasakan fluktuasi energi spiritual di udara. Serangan dengan fluktuasi seperti itu jelas berasal dari binatang ibel. Binatang ibel yang mampu melukai Yan Rui dengan parah hanya dengan satu tendangan pastilah setidaknya binatang ibel level 3. Kapan binatang ibel seperti itu muncul di bumi dan itu adalah hewan peliharaan Ning Ruolan. Tian Muan melirik Ning Ruolan tanpa sadar, dan akhirnya ia mengerti mengapa Dulandi begitu patuh pada Ning Ruolan. Bagi monster seperti ini, membasmi Dulandi akan menjadi tugas yang mudah. Aku pergi sekarang juga. Menyadari apa yang terjadi, Yan Rui langsung tahu bahwa tinggal di sini berarti kematian. Ia harus pergi sebelum ada yang tahu dantiannya hancur, kalau tidak, Yin Yihui akan menjadi orang pertama yang membasminya. Grey Dudu melirik Yan Rui yang sedang berjuang untuk bangun dengan jijik, lalu menjentikkan cakarnya, dan sebuah pil mendarat di cakarnya. Sesaat kemudian, pil itu sudah ada di mulutnya. Ini ramuan bermutu tinggi. Tian Muan menatap pil keabu-abuan itu, pikirannya berkecamuk. Ia samar-samar memahami sesuatu. Melihat Yan Rui meronta, Dulandi menggelengkan kepalanya. Tuan Yan, aku sudah bilang padamu untuk mencari jalan keluar, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang bahkan dantianmu pun hancur. Apa gunanya? Ekspresi Yan Rui berubah drastis setelah mendengar ini. Dia tahu persis apa yang dimaksud Duranti itu adalah hukuman mati. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Duranti, Yin Yihui menyeka darah dari sudut mulutnya, melompat, dan menginjak wajah Yan Rui. Suara tulang wajahnya yang patah terdengar, dan hati Yan Rui mencelos. Ia tahu ia sudah ditakdirkan. Sekalipun tuannya bisa membalaskan dendamnya pada akhirnya, ia tak akan bisa melihatnya. Bang bang, tinju Yin Yihui menghujani tubuh Yan Rui. Beraninya kau mencuri senjata Yuanku. Aku sedang menyerbu untuk membasmi serangga, dan kau pengecut-pengecut malah menggunakan taktik licik. Bang! Bang! Kekesalan Yin Yihui saat ini sepenuhnya ditujukan kepada Yan Rui. Ia sangat berterima kasih kepada Hui Dudu karena telah menendangnya. Daixin berkata dari samping, dia sudah mati. Dalam kegilaannya, Yin Yihui akhirnya tenang. Wajah Yan Rui berlumuran darah dan busa, dan matanya telah ditinju hingga putus, ia sudah tak bernyawa. Kak Ning, aku akan membereskan kekacauan ini. Setelah berkata begitu, Yin Yihui meraih tubuh Yan Rui dan bergegas meninggalkan ruangan. Meskipun Ning Ruolan pernah menyaksikan kakaknya menembak kuik sekali, dia masih merasa agak tidak nyaman melihat Yan Rui dibasmi oleh Yin Yihui kali ini. Kak Ning, aku juga pergi dulu. Dulandi segera pergi. Pantas saja Ning Cheng merasa nyaman meninggalkan adiknya di sini. Dengan guk-guk kecil yang luar biasa dan pelindung yang begitu kuat, siapa yang mungkin bisa menyakiti Ning Ruolan untungnya? Ia memiliki penglihatan yang tajam dan tahu bahwa Ning Cheng bukanlah orang biasa, sekarang tampaknya memang begitulah adanya. Ruolan, di mana kakakmu, tanya Tian Muan lagi. Saat itu, ia menyadari betapa konyolnya harga dirinya. Dengan asisten sekuat itu, apakah Ning Ruolan benar-benar membutuhkan bantuannya? Kakakku pergi bersamamu setelah terakhir kali kau ke sini, tapi dia belum kembali. Kalau kau butuh sesuatu, beritahu aku saja, dan aku akan menyampaikannya kepada kakakku, kata Ning Ruolan dengan tenang. Tian Muan mengerti maksud Ning Ruolan, ia disuruh untuk tidak pergi menemui Ning Cheng. Saat itu, ia merasakan sesak di dadanya. Logikanya, ini adalah niat keluarga Tian untuk mencegahnya menghubungi Ning Cheng. Tak disangka, niatnya justru berbalik, kini menjadi keinginan adik Ning Cheng. Tian Muan ingat bahwa ia diselamatkan setelah datang ke sini untuk mencari Ning Cheng. Mungkinkah Ning Cheng yang menyelamatkannya, tapi bagaimana mungkin Ning Cheng memiliki kemampuan sehebat itu? Tanpa sadar ia menatap Hui Dudu yang terbaring di sofa besar. Jika seekor guk-guk saja bisa memakan ramuan ajaib,
Lalu siapa yang memberinya? Ning Cheng telah hilang selama 3 tahun. Mungkinkah ini ada hubungannya? Apakah Ning Cheng juga membawa kembali monster seperti guk-guk ini? Ruolan, apakah kakakmu membawa Hui Dudu kembali? Meskipun Tian Muan sudah menduga semua ini, dia tetap bertanya. Ning Ruolan tidak menyembunyikan apapun. Ya, Grey Dudu ditinggalkan di sini oleh saudaraku untuk melindungiku. Tian Muan akhirnya mengerti ia telah diselamatkan oleh Ning Cheng. Hilangnya Ning Cheng selama 3 tahun pasti melibatkan suatu pengalaman luar biasa, sama seperti yang dialaminya. Mungkin ia juga telah mengembangkan keabadian. Ia teringat pertemuan mereka di Haidu. Ia berasumsi Ning Cheng tidak ambisius dan telah bersembunyi darinya selama 3 tahun. Ia teringat bagaimana ia pernah berpikir bahwa Ning Cheng dan dirinya tak lagi berada di dunia yang sama, bahwa dirinya, seorang kultivator, menganggap Ning Cheng hanyalah sebuah adegan dari masa lalunya yang tak pernah bisa dihapus dari hatinya. Kini setelah memahami hal ini, ia merasa ironis. Mereka benar-benar tak lagi berada di dunia yang sama, bukan karena Ning Cheng terlalu jauh darinya, melainkan karena ia sendiri yang terlalu jauh dari Ning Cheng. Terus terang, dia, seorang kultivator, menggunakan latar belakang keluarganya sebagai alasan untuk menolak Ning Cheng. Pada akhirnya, itu hanyalah sedikit kesombongan yang menyedihkan. Tian Muan tidak bertanya lebih lanjut. Ia berjalan pergi, tahu ia tak akan pernah muncul di tempat ini lagi. Ning Cheng bisa saja menyelamatkannya, tetapi ia menolak untuk menemuinya, menunjukkan betapa dalam luka yang telah ia buat. Mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda untuk berpisah, tetapi pada akhirnya, mereka kembali ke tempat mereka memulai. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Lebih baik tidak bertemu daripada bertemu, lebih baik acuh tak acuh daripada memiliki perasaan. Kalimat ini terngiang di benaknya untuk kedua kalinya setelah Ning Cheng kembali, tetapi maknanya kali ini benar-benar berbeda. Pesawat-pesawat tempur bintang 5 itu sangat cepat, dengan cepat bergerak menjauh dari garis pertahanan Jabez. Pada saat yang sama, suara Roland terdengar lagi. Lokasi Gunung Yelai tidak jelas, mohon berikan lokasi yang tepat. Aku tahu di mana Gunung Yelai, tapi kakak Ning, apa aku harus memasak sesuatu untukmu dulu? Yi Lei juga bisa merasakan Ning Cheng pulih dengan cepat. Sambil menghela napas lega, pikiran pertamanya adalah mencari sesuatu untuk Ning Cheng. Soal cepat atau lambat mereka akan pergi ke Gunung Yelai, itu tidak penting. Ning Cheng tahu bahwa Zhan Dai tidak mengenal Yelai San, dan alasan dia tidak memaksa Yi Lei turun adalah karena dia pikir dia akan membutuhkan bantuan Yi Lei. Yi Lei, aku tidak lapar sekarang. Berikan aku sketsa jalan menuju Gunung Yelai, lalu aku akan mencari tempat untuk menurunkanmu. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah pergi, jadi jangan ikut aku. Setelah meminum beberapa pil dan memiliki tubuh seorang raja, tubuh Ning Cheng pulih dengan cepat. Setelah mendengar bahwa Yi Lei memang tahu cara menuju Gunung Yelai, ia segera berkata. Yi Lei terdiam. Ia mengeluarkan peta dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, Gunung Yelai ada di peta ini. Lihat sendiri. Ning Cheng tidak melihat peta itu. Ia menyingkirkannya dan berkata, Roland, cari tempat terbuka untuk berhenti dan biarkan Yi Lei turun. Pesawat tempur itu segera berhenti di pinggiran kota. Setelah pintu terbuka, Roland tidak pergi. Ia menatap Ning Cheng sejenak sebelum berkata, Saudara Ning, maafkan aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Tapi aku sangat berterima kasih padamu. Tanpamu, bukan hanya garis pertahanan Jabez yang akan hancur, tetapi semua manusia di dalamnya akan menghadapi kehancuran. Aku akan selalu mengingat semua yang telah kau lakukan untuk semua orang. Yi Lei, aku hanya melakukannya karena iseng. Dan induk cacingnya belum mati. Jangan khawatir. Setelah aku sembuh, aku akan pergi dan membasmi cacing itu. Ning Cheng sedikit terpengaruh oleh Yi Lei. Motivasinya membasmi serangga itu tidak semurni motivasi Yi Lei. Yi Lei adalah pahlawan sejati yang tak kenal takut bagi umat manusia. Namun, janjinya untuk membasmi serangga yang terluka parah sebelum pergi bukanlah demi dirinya sendiri. Jika demi dirinya sendiri, ia tidak perlu pergi sama sekali. Karena ia tahu betul bahwa ia tak akan mampu menaklukkan serangga itu, apalagi membawanya. Terima kasih, Saudara Ning. Yi Lei menatap kosong ke arah Ning Cheng, bahkan tanpa berkedip. Ning Cheng merasa agak canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Yi Lei tidak memiliki akar spiritual. Jika dia memilikinya, dia akan memintanya untuk membantu Dai Xin dan melatih dirinya sendiri. Kenaifan Yi Lei membuat Ning Cheng merasa sedikit malu. Setelah jeda yang lama, Yi Lei perlahan berkata, Aku punya firasat bahwa setelah Saudara Ning membasmi serangga raksasa itu, dia akan menghilang dari pandangan kita. Atau mungkin kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Ning Cheng tetap diam, terkejut bahwa firasat Yi Lei begitu akurat.
Melihat Ning Cheng terdiam, Yi Lei tahu ia tidak salah. Melihat pinggang Ning Cheng yang terluka parah, ia berbisik, sebenarnya, aku ingin memberikan diriku kepadamu setelah kau membasmi induk cacing itu. Bukan untuk bersamamu, bukan pula untuk berterima kasih. Itu karena aku menyukai apa yang kau katakan hal paling berharga seorang wanita seharusnya diberikan kepada orang yang benar-benar dicintainya. Setelah mengatakan ini, Yi Lei menghela napas lega, dan raut wajahnya menjadi jauh lebih cerah. Kak Ning, aku tahu aku tidak cukup baik untukmu, tapi mengatakan itu membuatku merasa jauh lebih baik. Setelah berbicara, Yi Lei berjalan menuju Palka. Ia merasa sangat lega setidaknya ia telah berada di sisi Ning Cheng selama proses pembasmian serangga itu, dan setidaknya ia telah mengutarakan isi hatinya. Yi Lei, Ning Cheng memanggil Yi Lei, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kita benar-benar tidak akan bertemu lagi. Yi Lei berbalik, wajahnya menunjukkan ekspresi santai, yang berarti aku tahu. Aku ingin memberimu saran jangan pergi ke jalur Jabez lagi. Kalau bisa, tinggalkan aliansi. Masalah bak ini akan terselesaikan. Aliansi bukan tempat untuk orang sepertimu, kata Ning Cheng perlahan. Ning Cheng sudah lama memikirkan kata-kata ini. Ia menduga Yi Lei tidak akan meninggalkan aliansi, tetapi ia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Aku tahu, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tidak akan bertahan di liga. Setelah kau menolak pergi ke tempat Jabez untuk berobat, aku mengerti banyak hal. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh yang kau kira. Yi Lei tersenyum. Ning Cheng menghela napas, mengeluarkan pedang pendek dan sebuah buku, lalu menyerahkannya kepada Yi Lei, sambil berkata, ini senjata Yuan. Ambillah dan jangan biarkan siapapun melihatnya. Dan buku ini berisi teknik kultivasi seni bela diri yang kuperoleh di tempat lain, yang kutulis di waktu luangku. Kau tidak memiliki akar spiritual, jadi aku tidak tahu apakah kau bisa mengolah teknik ini. Jika kau tidak bisa, bakar saja nanti. Terima kasih atas perhatianmu. Lagi pula, aku sudah punya istri. Sambil menggenggam pedang pendek dan buku pemberian Ning Cheng, Yi Lei memperhatikan piring terbang hitam yang menghilang dan akhirnya tak kuasa mengaburkan pandangannya. Ia jatuh cinta padanya begitu ia menyerang induk serangga itu. Tanpa alasan, tanpa proses, sesederhana itu. Ketika lelaki itu, yang berlumuran darah, disapu oleh induk serangga itu, ia berharap dirinya lah yang terluka. Namun, dari awal hingga akhir, ia tahu betul bahwa lelaki ini bukan miliknya. Ia bertanya-tanya seperti apa wanita yang akan menjadi istrinya. Di suatu tempat yang tidak mencolok di puncak gunung Wildlight, sebuah cincin tergeletak tersembunyi oleh mantra penyembunyian. Ini adalah dunia kecil Ning Cheng. Ning Cheng telah berada di dunia kecil ini selama 10 hari, dan dalam 10 hari itu, luka-lukanya telah lama pulih. Meskipun pemurnian tubuhnya masih jauh dari mencapai tingkat ke-6 tubuh raja, ia telah melangkah maju berkat pertempuran ini. Ning Cheng tidak meninggalkan dunia kecil itu, ia tetap di sana untuk memulihkan kultivasinya. Mengetahui bahwa bumi tidak sedamai yang dibayangkannya, prioritas utama Ning Cheng adalah memulihkan kultivasinya. Saat ini, kultivasinya telah pulih ke tingkat ke-9 alam Yuan Hun. Seminggu berlalu, dan ketika kultivasi Ning Cheng mulai stagnan, ia menghela napas panjang lega. Kultivasinya telah pulih sepenuhnya, mencapai tingkat ke-4 alam pembentuk ilahi. Meskipun kultivasinya telah pulih, Ning Cheng tetap tidak meninggalkan dunia kecil itu. Ia mengeluarkan 36 kapak kecil. 36 kapak ini dibuat khusus untuknya oleh Chang Wei, 18 kapak Void sejati, dan 18 kapak Evil sejati. Terlebih lagi, ke-36 kapak kecil ini semuanya merupakan artefak sejati kelas atas. Di Tianzu, bahkan satu artefak kelas atas pun tak ternilai harganya, apalagi 36 artefak kelas atas. Jika indera kedewaan Ning Cheng tidak sekuat itu, ia tak akan mampu mengendalikan 36 artefak kelas atas ini. Meskipun ke-36 kapak ini dibuat khusus oleh Chang Wei untuk membantu Ning Cheng menyempurnakannya, Ning Cheng tetap menghabiskan waktu seminggu penuh untuk menyempurnakannya. Seminggu kemudian, 18 bayangan kapak emas dan 18 bayangan kapak hitam mengelilingi Ning Cheng. Merasakan kekuatan dahsyat dari 36 kapak ini, kepercayaan diri Ning Cheng meningkat pesat. Setelah 36 kapak ini membentuk susunan kapak, dikombinasikan dengan niat kapaknya, itu akan menjadi senjata pemusnah massal yang absolut. Jika dia berhadapan dengan cacing induk saat ini, Ning Cheng yakin bahwa bahkan tanpa menghancurkan jaring senjata spiritualnya sendiri, dia dapat melukai cacing induk raksasa itu dengan parah. Ning Cheng meninggalkan dunia kecil itu dan keluar. Dengan aktivasi beberapa mantra indera ilahi,
36 kapak kecil berubah menjadi garis kapak kuning dan hitam. Udara di sekitarnya langsung terkunci oleh garis kapak ini, dan sesaat kemudian, garis kapak itu melesatkan jurang yang dalam hampir 100 kaki panjangnya ke puncak Gunung Yelai. Ning Cheng tersentak. Bukankah ini serangan pertamanya dengan kapak murka? Serangan pertama kapak murka bisa dilakukan seperti ini, bahkan lebih kuat dari metode aslinya. Semangat heroik membuncah dalam diri Ning Cheng, dan dengan jentikan pergelangan tangannya lagi, 36 bayangan kapak secara bersamaan membentuk lengkungan tak terlihat, berputar dan meliuk membentuk pola-pola yang terdistorsi dan merobek. Retakan-retakan samar muncul di udara di sekitarnya. Orang bisa membayangkan bahwa tak ada kehidupan yang bisa bertahan hidup di bawah retakan seperti itu. Ini adalah jurus ketiga dari kapak murka, pola kapak. Ketika dieksekusi dengan cara ini, niat membasminya menjadi lebih dahsyat. Saat indera ilahi Ning Cheng memandu pola kapak, pusaran raksasa langsung terbentuk. Layaknya tornado, pusaran itu meraung, dan parit yang dibelah oleh tanda pertama lenyap seketika di bawah kekuatan penghancurnya, seolah-olah disapu oleh sekop raksasa. Boom! Tornado-tornado itu akhirnya menyatu dan menghantam tanah. Batu-batu keras di tanah berubah menjadi debu dan asap, membentuk gumpalan kabut kuning. Jurus kedua kapak murka pusaran angin. Niat membasmi yang dibentuk oleh 36 senjata sejati tingkat atas, meskipun itu adalah gerakan yang sama, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ning Cheng berdiri di puncak gunung dan meraung panjang, akhirnya memiliki pijakan di dunia. Selama ia menguasai kemampuan ilahi itu, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara bahkan ketika menghadapi seorang kultivator jiwa baru lahir, dan bahkan jika ia bukan tandingannya, ia dapat pergi dengan mudah. 390.